dari Pak Syawaludin. Oke, Pak Syawaludin. Ya, silakan Pak Syawaludin, mau bertanya apa mau ditanya? Mau bertanya. Ya, mau bertanya silakan. Silakan pertanyaannya, silakan. Siapa yang mencabut nyawa yang disalib itu? Ya. Halo? 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 Halo. Ya, Pak Syawaludin bisa dengar ya? Oke. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Pak Siaan untuk menjawab. Siapa yang disalib itu? Silakan Pak Siaan. Oke, terima kasih buat Jaludin pertanyaannya. Yesus tidak bisa dicabut nyawanya, kecuali dia menyerahkan sendiri. Kalau dikatakan dia menyerahkan sendiri, apanya yang menyerahkan nyawa? Ya sudah tentu adalah manusianya. Kedagingannya menyerahkan nyawa. Bukan nyawa menyerahkan nyawa. Begitu ya. Jadi Yesus itu adalah dagingnya. Yesus pula adalah nyawanya. Karena apa? Di Yohanes 17 ayat 11-12, aku telah memberitakan namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Bapa yang ada di sorga itu adalah Yesus itu sendiri. Oke, tapi untuk lebih enak saya kasih ayatnya, Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi, Bapa memberikan kuasa kepada daging. Kita semua adalah daging. Allah bukanlah daging. Ya, di dalam perjanjian lama, Allah bukanlah manusia. Pakai bahasa Ibraninya, ish. Allah bukanlah daging. Jadi di sini Yesus yang adalah Allah dari mulanya memberikan kuasa kepada daging untuk menyatakan tidak mencabut nyawanya atau memberikan nyawanya. Jadi nyawa Yesus bukan dicabut, ya. Terus di dalam Lukas 23 ayat 46 dikatakan, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi nyawa Yesus bukan diambil, dia menyerahkan. Begitu aja jawaban saya. Terima kasih. Kan Pak Syawaludin. Pak Syawaludin. Halo. Ya. Ya, yang semangat sedikit Pak Syawaludin, yang semangat sedikit Pak Syawaludin. Keluarkan semua amunisi yang ada. Saya hanya menjelaskan saja. Dan dalam Al-Quran, dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia, apa yang mereka persekutukan. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Dia yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agamanya yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu mensembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
Lebih spesifik aja Pak Salawudin. Pembahasan kita adalah apakah Isa itu diserupakan? Ya, lebih spesifik pembicaraannya. Jadi jangan terlalu jauh. Kita fokus ke situ aja, Pak Salawudin. Sudah, masih mau bertanya? Apa bagaimana? Apa ditanya? Kan Yesus kan manusia. Setiap manusia akan mengalami kematian. Dan apakah itu pantas dijadikan Tuhanmu? Oke, saya jawab dulu ya. Halo, suara saya dengar? Ya, silakan dijawab Pak Samuel, silakan. Iya, tadi rekan Muslim bilang Yesus kan manusia. Nah, rekan Muslim baca dong Alkitab yang ayat yang lain. Yesus berkata, aku Alfa dan Omega. Jadi dia sebelum jadi manusia, dia sudah ada. Jadi nggak masalah dia mau jadi manusia kalau dia sebelumnya sudah ada. Kalau dia tetap Allah, dia mau jadi manusia pun nggak masalah. Begitu bro. Ya. Nah, jadi Yesus menjadi Allah, menjadi manusia yang dari mulanya adalah Allah yang adalah roh, karena dia sudah berkata di Taman Eden, jangan kamu memakan buah itu, nanti kamu mati. Pada saat kamu memakannya, kamu mati. Nah, jadi untuk menebus itu supaya manusia nggak mati, maka dia harus mati. Ya, harus ada yang menggantikan Adam dan Hawa supaya jangan mati kekal selama-lamanya di dalam neraka. Maka dengan ucapan statement Tuhan Yesus itu sendiri, pada saat kamu memakannya kamu harus mati, maka dia tidak boleh membatalkan itu. Nah, jadi cara menyelamatkan manusia bagaimana? Dialah satu-satu yang berkata-kata yang membuat premis awal dari hukum itu, dia harus mati sesuai dengan ucapannya sendiri. Makanya Yesus harus jadi manusia supaya bisa dipaku. Soalnya Allah yang adalah roh itu nggak bisa dipaku. Namanya Allah nggak bisa mati. Yang mati itu kedagingannya. Begitu ya. Terus saya mau tanggapi tadi ayat-ayat yang kamu kasih tadi. Ya, memang agak melebar. Ya, Uzair, orang Israel menyembah Uzair, orang Yahudi. Nah, kamu tanya tuh sama Sinandar, sama Rabbi Tovia Singer. Nah, bilang katanya kata Al-Quran orang Yahudi dulu pernah menyembah Uzair sebagai anak Allah. Nah, nanti kamu pasti akan diketawain sama orang Yahudi. Nggak pernah ada di dalam kitab tanah kita, di dalam sirah-sirah para rabi itu, orang Yahudi menyembah Uzair. Ayat itu pembohong. Nggak ada orang Yahudi pernah menyembah Uzair. Coba cari di kitab Tauratnya di mana orang Yahudi pernah menyembah Uzair. Atau di kitab Masoretiknya dia. Atau di kitab Sefaria di mana-mana. Nggak ada itu bohong itu. Ya, orang Yahudi nggak pernah nyembah-nyembah anak Tuhan, nggak pernah. Yesus saja ditolak, gitu loh. Jadi itu ayat bohong itu, ketahuan banget tipunya. Ya, gitu aja Pak Manobulu. Jika masih benar apa salah? Oke. Sebentar Pak Sawaludin sebentar ya. Jadi saya ingin memanggil kembali kepada Pak Nandar, Yonatan Nandar. Apakah foto Anda sudah diganti? Ya, kelihatannya dia sudah kabur ini, Pak Yonatan, Pak Nandar, ya. Pak Yonatan Nandar, silakan masuk. Fotonya diganti. Iya, ini ya. Samuel palsu tuh, bukan Samuel asli, Nandar. Nah, ya, kayaknya takut ini sama Pak Siaan ini. Ya, Pak Nandar, kalau berani silakan masuk Pak Nandar. Yang penting fotonya diganti dulu supaya jelas ya. Jadi kita di sini supaya orang menonton jelas. Ganti fotonya dulu. Pak Nandar, silakan. Ya, kita tunggu Anda, tapi kalau Anda tidak berani masuk ya berarti Anda tidak punya nyali untuk masuk. Anda ini. Berarti Anda kita anggap kabur ya. Kita tunggu, kita kasih kesempatan. Ini yang Kristen kita tahan dulu semua. Oke, kita terima dulu ini Aditya.
Pak Aditya. Selamat malam Pak Aditya. Selamat malam Pak Yusuf dan semuanya. Ya, oke. Kita terima dulu ini Asli Sunda. Selamat malam Pak KC. Selamat malam. Ya. Wilujeng wengi. Wilujeng Sumping. Wilujeng Sumping ya benar. Ya. Oh gitu. Haleluya. Haleluya. Ya. Oke, saya mau bertanya Pak Yusuf. Hah? Saya mau bertanya. Oh ya, sebentar. Nanti kita kasih kesempatan sebentar. Saya panggil lagi nih Yonatan Nandar. Silakan Pak Yonatan, Pak Nandar. Ya. Ya. Silakan. Nandar, Pak Nandar, silakan Nandar. Silakan masuk. Ya, kita kasih kesempatan kepada Nandar. Ya, kalau punya nyali silakan masuk. Kalau tidak berani masuk berarti tidak punya nyali ya. Karena kemarin bilang kemarin mau dibaptis tapi kabur. Ya. Pas mau dibaptis menghilang dia. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Aditya. Silakan Pak Aditya. Silakan Anda bertanya apa mau ditanya? Mau bertanya? Silakan. Oke. Pertanyaan pertama simpel aja. Paulus itu orang kaya apa orang miskin, Pak? Waduh, topik butuh kita tentang penyaliban, Pak. Topik kita tentang penyaliban. Oh, oke. Ya, topik kita tentang penyaliban. Kita tidak urus uangnya Paulus di sini ya. Kita juga tidak urus uangnya Muhammad. Ya, kita lagi urus tentang penyaliban yang di dalam Al-Qur'an mengatakan itu diserupakan. Itu yang kita bahas pada saat ini. Silakan, Pak. Oke, apakah Yesus itu waktu di dunia itu badannya menyatu dengan natur ilahi? Monggo. Silakan Pak KC. Pak KC silakan dijawab Pak KC. Ya, begini. Saya akan jawab pertanyaan Aditya. Kalau Yesus tidak menyatu dengan tubuhnya, bagaimana Yesus bisa hidup? Bagaimana bisa kelihatan? Karena yang bisa kelihatan adalah tubuh. Sudah jelas kan dalilnya? Ini dalilnya nih, jawaban ente. Jawaban pertanyaan ente. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 14 ayat yang ke-10, 11. Dan Yohanes 14 ayat yang ke-7 sudah sangat jelas. Barang siapa mengenal aku, mengenal Bapa. Barang siapa kamu sekarang melihat aku, berarti melihat Dia yang mengutus aku. Kan begitu? Itu sangat lengkap jawabannya. Oke, Pak KC. Artinya, Yesus waktu hidup di dunia ini, badannya menyatu dengan natur ilahi. Kita sepakat betul Pak KC ya? Sepakat, harus. Kapan dibaptis? Kapan dibaptis? Dulu. Kalau sepakat udah baptis harus cepat. Oke, kalau bisa jawab pertanyaan saya nanti. Keburu corona duluan. Keburu corona duluan, keburu Sriwijaya Air. Kamu kan udah nanti kalau pergi-pergi naik Alliance, naik Sriwijaya Air. Takut keduluan, belum dibaptis. Oke, gampang lah. Nanti kita ngobrol sama-sama. Ntar dulu. Apa namanya? Lanjut. Iya. Oke. Kalau Yesus di dunia itu tubuhnya menyatu dengan natur ilahi, apakah ketika Yesus meninggal atau ada di perut bumi, apakah Yesus itu mati dan natur ilahinya juga mati? Baik, saya jawab ya. Kaca jawab nih. Jawabnya jangan filosofi seperti ini. Gula dengan manisnya, ketika gulanya habis, manisnya kemana? Nggak usah muter-muter, jawab aja langsung. Apakah Yesus itu filosofinya seperti itu, gambarannya seperti itu. Karena kamu agar logika kamu masuk gitu. Gula dan manisnya bisa dipisahkan nggak? Yesus dengan tubuhnya tidak bisa dipisahkan. Itu maksudnya. Gula dengan manisnya itu menyatu. Itu loh maksudnya.
Karena Iya, sesuai iya, dalil. Enggak, dalilnya kan ada jelas. Saya kan tidak akan lari dari dalil yang saya pegang, Alkitab. Aku dan Bapak adalah satu. Begitu maksudnya. Gula dan Iya, manisnya adalah satu. Yesus dengan Bapa adalah satu. Itu maksudnya dalil saya. Biar logika Anda masuk sedikit, bukan muter-muter. Enggak, sebentar dulu Pak Kace. Simpel aja pertanyaan. Pak Kace ini. Begini loh Pak Kace. Yesus kan setelah disalib kan mati, ya kan? Terus dikubur di perut bumi. Nah, pertanyaan saya tuh apakah natur ilahi dan juga ikut mati? Jawab aja toh, antara ya dan tidak. Kalau sang Bapa tidak bisa mati, nama Yesus itu tidak mati sampai sekarang ada. Nama Yesus kan sampai sekarang ada, dipuji, disembah. Nama yang kuasa tidak mati. Yang mati itu adalah jasadnya pindah, karena jasadnya itu berasal dari makanan dan minuman dan air. Maka mereka kembali ke asal semula. Begitu, Aditya. Oke, enggak, natur ilahinya mati apa hidup? Enggak mati. Kenapa? Berarti terpisah berarti Pak. Berarti enggak terpisah. Ya, tadi kan katanya menyatu. Sang Bapa itu adalah roh. Roh itu bisa kelihatan kalau ada wujudnya. Kalau tanpa wujud, bagaimana orang melihat roh? Begitu maksudnya. Iya, berarti kan Yesus dikubur di perut bumi, kan mati. Terus natur ilahinya, Pak Kace bilang enggak mati tadi kan? Betul ya? Iya. Halo. Nah, iya. Kan itu tubuh Yesus kan sudah mati. Natur ilahinya tidak mati. Tadi katanya kan menyatu. Berarti itu menyatu pun enggak tuh waktu mati itu? Makanya jangan berarti sendiri, dengerin dulu, terus renungkan kemana arahnya pembicaraan. Jangan langsung diartikan oleh Anda, itu salah tafsir. Anda gagal paham. Begini Pak Kace, kan Pak Kace bilang tadi waktu Yesus hidup di dunia ini, badan jasadnya itu kan menyatu dengan natur ilahi. Ketika Yesus mati, dikubur di perut bumi, nah, tubuhnya kan mati. Pertanyaan saya kan, apakah natur ilahi juga itu ikut mati? Pak Kace menyatakan tidak, ya kan? Betul kan? Nah, berarti, nah tidak mati kan? Berarti tubuh Yesus dengan natur ilahi itu terpisah apa tidak itu? Dengan natur ilahi. Iya, terpisah apa enggak? Ya enggak lah. Enggak terpisah. Berarti kalau enggak terpisah berarti ikut mati dong. Iya kan? Bukan begini, mati, Pak. Kembali semula. Paham nggak kalau kembali, orang kembali? Barangnya kalau tadinya dari air, maka jadi air lagi. Itu tubuh. Kalau Yesusnya adalah roh, maka ke surga dia, ada di surga. Makanya doanya orang Kristen, ya Bapa kami yang di surga. Tepat sasarannya. Bapaknya itu ada di surga. Ya. Coba dibantu Pak Kace jawab yang lain coba. Pak Kace mutar-mutar aja kayak kipas angin itu. Ya coba bisa saya bantu nggak? Kamu jangan nggak paham. Mutar-mutar, Mas Aditya, ya. Bukan mutar-mutar. Ya. Sebentar. Saya tadi. Sebentar. Dengar dulu sebentar. Ya, ini saya perlu jelaskan ini supaya tidak ada fitnah ya, karena ini menyatakan bahwa kita kick Nandar. Kita nggak pernah kick Nandar ya. Dia sendiri yang kabur karena dia lihat ada Pak Siaan di sini, Pak Samuel Siaan. Makanya dari tadi saya panggil. Silakan Pak Nandar kalau mau masuk, silakan Pak Nandar. Ya, kita tunggu kehadiran Anda. Silakan. Kalau berani, kalau punya nyali, silakan masuk. Ya, tapi jangan asumsi. Jangan memfitnah ya, teman-teman, jangan memfitnah bilang kita kick. Kita justru tunggu. Ini saya dari tadi panggil terus ya. Silakan Nandar kalau mau masuk silakan. Ya. Kita tunggu Nandar, silakan. Kita tunggu. Kita kasih kesempatan untuk supaya bisa berdiskusi. Jadi kalau Anda tidak mau masuk berarti Anda tidak punya nyali gitu loh. Ya. Jadi jangan tukang fitnah ya, jangan tukang fitnah. Ini saya lihat ini ada yang di live chat bilang kita kick dia. Kita nggak pernah kick dia. Bahkan setiap kali diskusi selalu saya memberi kesempatan menunggu yang Muslim untuk masuk. Ya makanya yang Kristen-Kristen biasanya saya turunin lagi. Karena saya ingin yang Muslim yang masuk. Ya.
Apalagi muslim-muslim yang merasa dirinya pintar, silakan masuk ya. Oke, sekarang saya kasih ke Pak Sian, jelaskan Pak. Silakan Pak Sian. Ya, Pak Aditya tadi yang Pak Aditya tanya apa? Natur keilahiannya. Begini pertanyaannya tadi, Pak. Saya ulangi ya, biar jelas. Pak Kake tadi kan mengatakan selama waktu Yesus hidup di dunia, kan tubuhnya itu menyatu dengan natur ilahi, kan seperti itu kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ketika Yesus mati itu, kan mati Yesusnya sudah jadi mayat kan? Dikubur di perut bumi, apakah natur ilahinya itu ikut mati? Monggo Pak, amin. Iya, saya pakai premis kamu ya. Kamu bertanya natur ilahinya mati nggak waktu dia mati dikubur di bumi? Ya. Betul. Nah, di ayat Alkitab dikatakan roh Allah melayang-layang. Allah itu roh, Allah itu cahaya juga, roh yang tinggal dalam cahaya. Kata Yesus, Allah itu roh, sembahlah dia dalam kebenaran. Nah, jadi kalau Anda bertanya natur ilahinya, dia nggak mati, Pak. Roh mah nggak bisa mati, Pak. Gitu. Kecuali Bapak tanya, apakah natur kedagingannya, kemanusiaannya? Ya, yang Bapak tanya kan natur ilahinya. Ilahi berarti adalah roh. Kan begitu. Berarti tidak mati, Pak ya? Nggak mati itu. Berarti terpisah dengan jasad Yesus itu ya? Tidak terpisah, Pak. Kalau tidak terpisah berarti mati dong. Gimana sih? Loh, sekarang kalau Anda mati, yang mati dagingnya apa rohnya? Saya tanya. Jangan ke saya, ke Yesus saja. Yesus kan Tuhan, saya bukan Tuhan. Lah, Yesus kan Tuhan yang jadi manusia, Pak. Yesus kan Tuhan yang jadi manusia. Sekarang begini ya, Pak. Anda tidak mengerti paradoks keilahian dari Yudaisme, ya. Roh Allah melayang-layang di atas, sebentar, jangan ngomong terus. Roh Allah melayang di atas permukaan air. Kejadian 1 ayat 2. Ya. Kalau roh Allah melayang di atas air, Pak, di sorga nggak kosong, Pak. Ya. Lalu di kitab Ulangan, sebentar. Di kitab Ulangan, lalu Yahweh turun dalam awan berdiri dekat Musa. Lalu Yahweh berjalan di depannya berseru kepada Yahweh yang ada di langit. Tuhan, Tuhan, Yahweh, Yahweh. Jadi walaupun Yahweh turun ke bumi, di sorga nggak kosong. Nah, ketika Yahweh ada di dalam tubuh manusia, lalu kedagingannya Yahweh meninggal, mati, dia masuk ke dalam kerajaan maut membebaskan orang yang ada di dalam penjara. 1 Petrus, Pak ya, 1 Petrus 2. Nah, itu dia tidak terpisah, Pak. Gitu. Jadi roh Elohim, sebentar. El yang disebut di dalam Ibrani, disebut dalam bentuk jamak, Elhim. Ya, jadi dia jumlahnya tidak terhingga, Pak, substansinya. Bukan pribadinya yang banyak. Tapi substansi dia sebagai roh itu melingkupi seluruh alam semesta dari alfa sampai omega. Begitu, Pak. Begini Pak, muter-muter jauh sekali. Nggak jauh. Sebentar kan dulu. saya Anda jawab. Tapi jawaban saya maunya jawaban Anda, kan begitu? Bukan, saya kan bertanya. Apakah natur ilahinya ikut mati? Bapak kali mengatakan tidak kan? Kan Anda bilang natur ilahi, bukan natur manusia. Iya, berarti natur ilahinya mati atau tidak itu tadi? Ya mati, tidak. Ya? Tidak. Berarti terpisah dong. Enggak terpisah. Ya, berarti mati kalau tidak terpisah. Gimana? Kalau yang mati kan manusianya, bukan ilahinya. Gimana sih kamu? Kan natur ilahinya tidak mati, ya kan? Berarti terpisah dengan jasad Yesus kan? Tidak terpisah. Kalau tidak terpisah kan tadi sudah mati. Saya bilang. Gimana? Ya sudah. Sekarang gini, kalau Anda menolak jawaban saya, Anda tidak usah lagi bertanya lagi muter-muter. Kan saya jawab tidak terpisah. Anda bilang terpisah. Ya sudah, nggak masalah, Pak. Ini masalah setuju atau tidak. Jawaban saya tidak harus jawaban Anda. Pernyataan Anda tidak harus pernyataan saya. Gitu. Itu aja, Pak. Saya kan cuma bertanya aja tadi. Oke, saya kan cuma bertanya. Iya, Anda kan bertanya, saya menjawab. Anda tidak setuju, Anda memaksa. Jangan memaksa dong. Kan katanya kan lakum dinukum wa aliyatin, kan begitu. Benar ya? Oke, sudah. Ya. Pertanyaan lain lagi toh? Boleh. Ya. Oke. Sebentar. Nanti habis ini Pak Siaan yang bertanya kepada Pak Aditya ya. Jadi gantian. Jadi jangan bertanya terus. Oke, silakan. Saya kasih kesempatan bertanya sekali lagi.
Ya, Pak Aditya silakan Pak Aditya. Oke, saya bertanya. Pertanyaan apa ya? Ini, apakah orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan itu akan masuk neraka? Udah. Pasti, Betul, Pak. masuk neraka. Oh, pasti. Pasti. Oke. Udah. Itu aja pertanyaannya. Belum. Oh, jadi ada pertanyaan ketiga ya? Ya, Oke. masuk neraka. Apakah Anda percaya Tuhan itu maha adil? Percaya. Oke. Orang apa namanya? Orang Bani Israel itu kan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Nah, tidak menerima ketuhanan Yesus. Berarti berarti masuk neraka kan? Iya. Nah, oke, kita sepakat. Orang Islam juga itu masuk neraka ya? Iya. Oke. Orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan akan masuk neraka. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Yesus juga akan masuk neraka karena dia juga tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan? Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan, Pak. Bapa dan Allah. Mesias. Di ayat mana itu, Pak? Oke, sebentar. Waktu Yesus dicobai sama iblis, Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Betul ya, Pak? Ya, Tuhan Allah ya kan, bukan Tuhan Yesusnya. Ya, yang dicobai kan siapa di situ? Yesus. Jelaskan dulu. Loh, yang dicobai sama iblis siapa di situ? Baca ya ayatnya, Bos. Situ kan belum baca ayatnya tadi. Oke. Iya, dia kalau udah mau kena skakmat gitu. Bentar ya. Baca ayatnya. Bagaimana punya ayatnya? Situ jawab asal aja, situ asumsi aja gitu. Ya, sebentar ya. Yohanes 14 ayat 7 sudah menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 4 ayat 7. Apa bunyinya? Yohanes 4 ayat 7 saya bacakan ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, ini Lukas 4 ayat 12 ya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai di situ siapa, Pak? Tadi Yesus bilang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Tuhannya Yesus kan? Bukan Yesus itu. Lah, yang dicobai siapa? Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu kan Allah, bukan Yesus. Sekarang kan? saya tanya, pertanyaan saya dijawab. Yang dicobai siapa? Yang dicobai oleh iblis siapa di situ? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai. Nggak usah diulang-ulang, nggak akan berubah ayatnya, Pak. Ya, berarti jangan mencoba Tuhannya Yesus. Nggak ada ayatnya bunyi begitu. Yang sekarang saya tanya, yang lagi dicobai di situ siapa? Yang dicobai iblis siapa di situ? Yesus. Iya. Dia nggak mau jawab, Pak. Udah kena skakmat soalnya. Enggak, seperti begini kan. Sebentar dulu. Itu kan ada tiga oknum kan. Yang berkata jangan, sebentar dulu Pak Kacek ketawa aja Pak Kacek ini. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu kan. Berarti yang berkata itu Yesus kan? Iya. Pertanyaan saya, yang dicobai siapa di situ? Ya, situ yang punya kitab itu siapa yang coba di situ? Ya bisa setan, bisa. Loh, kan saya udah bacakan. Kan saya sudah bacakan ayatnya. Baca ayat sebelumnya. Yang lagi dicobai iblis di situ siapa? Saya tanya sama Anda. Nah, tadi kan yang berbicara Yesus, ya. Nah, saya lah sebagai bukan, iya, kan ayatnya kan jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu, mencobai. Sekarang yang dicobai di situ siapa? Ya, kita sepakat dulu. Tadi kan jangan engkau mencobai Tuhan. Sebentar dulu. Udah kena skakmat ya. Pak Aditya, sebentar. Jangan muter-muter, Pak Aditya. Ya. Jangan muter-muter, ya. Jawab saja pertanyaan Pak Siaan. Yang dicobai di situ siapa? Yang lagi dicobai di situ siapa? Makanya saya ingin tahu dulu siapa subjeknya ini sini yang berkata lo jangan, yang berkata jangan, yang melarang itu siapa? Apakah Yesus? Yesus. Yang melarang di situ Yesus yang melarang. Yang melarang Yesus, oke. Ya. Yesus melarang. Jangan engkau mencobai Tuhanmu. Taruhlah kepada semua orang Kristen lah, misalkan orang Kristen, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Berarti Allah itu ya pihak kedua, ada pihak kedua di situ. Berarti bukan Yesus kan? Tuhannya Yesus, Allah kan? Oh, tidak masalah Pak. Tidak masalah Pak. Misalnya Jokowi berdatang nih kepada rakyat. Jangan engkau korupsi, jangan engkau membohongi dana-dana yang sudah ditetapkan oleh presidenmu. Kan Jokowi ngomong nih langsung nih,
Nggak masalah, bukan berarti kata ganti orang pertama untuk menunjuk dirinya itu bukan berarti bukan dirinya. Contohnya, saya kasih contoh dari alam Al-Quranmu sendiri. Contoh Al-Quranmu sendiri. Allah bersumpah nih, Allah berfirman nih, aku bersumpah kepada Tuhan yang memiliki timur dan barat. Berarti Allah bukan Tuhan, gitu. Perbedaannya di sini. Sebentar dulu. Sekarang ini. Dulu, giliran saya. Nanti saya tanya, sebentar dulu. Ya. Kan tadi yang berkata jangan kan tuh Yesus. Betul? Jangan engkau mencobai. Sekarang kita satu-satu. Kita sudah sepakat. Kata yang mengatakan jangan di situlah Yesus. Jangan engkau mencobai. Yang dicobai siapa di situ? Sekarang yang dicobai siapa di situ? Ya, Tuhannya Yesus. Bukan, yang lagi dicoba iblis. Sebentar, Anda jangan lari. Sebentar dulu, Anda jangan lari. Di situ yang sedang dicobai iblis, saat itu yang sedang dicobai iblis siapa? Jangan. Awas, skakmat. Sebentar dulu. Kan begini, jangan jawab. Anda tidak mau menjawab, berarti Anda skakmat. Jawab dulu. Yang lagi dicoba iblis siapa di situ? Jawab. Jangan menjawab. Ya berarti ada orang ketiga di situ. Anda bertanya. Sekarang Anda bertanya, saya menjawab. Sekarang saya bertanya, Anda menjawab. Kenapa Anda tidak berani menjawab? Saya jawab tadi sudah. Jangan engkau mencobai. Siapa yang dicobai di situ? Loh, yang dicobai iblis di situ, sebentar. Yang dicobai iblis di situ siapa? Yang lagi dicobai iblis di situ siapa? Ya Tuhannya Yesus. Apa? Ya Tuhannya Yesus. Nggak ada. Mana ada? Oke, sekarang ini. Tunjukkan ayatnya sama saya. Satu saja ayat Alkitab yang menuliskan Tuhannya Yesus. Silakan. Itu kan skakmat 2-0 loh. Tadi udah skakmat 1-0. Jawab dulu. Kan Anda bilang Tuhannya Yesus. Mana ayat Alkitab yang menulis Tuhannya Yesus? Silakan. 2-0 kalau mau dijawab. Silakan baca Yohanes 17 ya, mulai ayat 2 sampai perikop terakhirnya. Itu semua itu Yesus berdoa kepada Tuhannya. Baca sudah. Begini aja. Nggak ada ayatnya Tuhannya Yesus, nggak ada. Anda skakmat 2-0. Anda skakmat 2-0. Di situ Yesus berdoa. Tidak ada tertulis. Tidak ada tertulis Tuhannya Yesus. Sebentar ya. Gini aja Pak Aditya. Ya, nanti siapkan aja baju baptisan supaya dibaptis. Haleluya. Pak Aceh sudah siap baptis Anda. Enggak, ya, masalahnya begini. Firman Tuhan diajarkan kepada orang yang belum dibaptis, nggak ngerti-ngerti dia karena tertutup hijab jin. Iya, padahal kan di Quran itu ada surat jin, surat 72. Pak Aceh. Ya. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, dia bilang, oh Tuhannya Yesus. Padahal saya minta ayat eksplisitnya. Nanti saya tanya nih sama Bro Aditya nih. Ketika Allah berkata, aku bersumpah kepada Tuhan yang memiliki timur dan barat. Nah, nanti di situ tuh Allah punya Tuhan dong. Enggak, sebentar. Yang jadi masalah. Sebentar, saya jelaskan dulu. Sebentar, Pak Aceh. Dulu, Pak Aceh. Jangan gelagapan, tenang aja. Jangan gelagapan. Begini. Kalau dalam Islam itu kan jelas. Allah itu mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhan, mengaku kan. Nggak pernah, Allahmu tidak pernah mengaku satupun di ayat dari Al-Fatihah sampai Anas sendirinya adalah Tuhan. Ada satu ayat yang menyatakan aku adalah Allah. Ya, itu adalah ucapan Muhammad. Bukan ucapan Allah. Tidak satupun dari Al-Fatihah sampai Anas ada orang yang menyaksikan mendengar suara Allah. Dicatat di dalam Al-Qur'anmu. Nggak ada itu. Loh, kan Anda yang lari ke topik. Kan Anda yang lari ke topik tadi. Kan Anda yang lari ke topik. Iya kan? Yang lari. Situ ya kenapa itu analogi. Kan Anda yang lari ke topik soal dicobai. Kan Anda yang lari ke topik tuh soal mati dan segala macam. Dengar dulu ya. Belum. Begini. Kalau dalam sebentar, kalau nggak jangan lari. Siapa yang dicobai di situ? Kita kembali aja dulu. Siapa yang dicobai iblis saat itu? Siapa yang dicobai? Tuhannya Yesus. Kenapa saya bilang Tuhannya Yesus? Mana ayatnya Tuhannya Yesus? Mana ayatnya Tuhannya Yesus? Jawab. 2-0 skakmat. Mana Tuhannya Yesus di situ? Itu di Yohanes 17 ayat 2 sampai terakhir itu Tuhannya Yesus berdoa semua. Nggak ada Tuhannya Yesus itu Bapa. Nggak ada Tuhannya Yesus itu nggak ada Tuhannya Yesus. Anda tahu nggak kata Tuhan itu berasal dari mana? Sebentar dulu, nggak usah lari ke topik lain. Anda apa di ayat tadi? Loh, sekarang saya tanya, di mana tertulis Tuhannya Yesus? Anda tidak bisa jawab. Mana tertulis secara eksplisit Tuhannya Yesus? Mana ayatnya? Jangan Anda mencoba Tuhan Allah. Sekarang mana ayatnya? Anda tidak bisa jawab. 2-0. Mana ayatnya Tuhannya Yesus tertulis mana? Coba.
Itu tidak Silakan. mewakili, Ya apa, sudah, ketuhanan berarti Yesus. jawaban Anda, premis Anda berkata Tuhannya Yesus tidak mewakili karena ayatnya nggak ada. Itu aja. Kan sudah saya bilang di Yohanes 17. Nggak ada di ayat situ 2 tulis sampai Tuhannya terakhir. Yesus. Nggak ada di Itu situ Yesus. Tuhannya Yesus tertulis, nggak ada. Nggak ada. Coba Itu bacakan. Yesus Coba bacakan. Itu Yesus Coba bacakan. sudah. Coba Silakan kamu yang dibacakan. ngasih ayatnya kamu bacakan coba. Mana Tuhannya Yesus tertulis di situ? Yesus berdoa kepada Tuhannya. Nggak ada berdoa kepada Tuhannya. Mana bunyinya begitu? Coba baca. Yang jujur Anda, jangan nipu-nipu saya kamu. Ya, di share screen aja toh. Oke. Ya. Coba di ayat berapa? Biar saya buka kamu. Di ayat berapa? Yohanes 17 ayat 2 sampai terakhir. Yohanes 17, nggak usah sampai ayat 26 lah. Yohanes 17, Ya. ayat berapa? Soalnya Ayat berapa? mulai ayat 2 sampai ayat terakhir, sampai perikop terakhirnya. Iya. Sama saya baca ayat 2 ya. Ayat terakhir kamu yang baca kan ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa dan segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Mana ayat di situ Tuhannya Yesus? Baca terus sampai terakhir, itu Yesus mau angkat tangannya ke langit, mau berdoa dia itu. Iya. Sekarang Anda sebut aja dari 1 sampai 26 Yohanes 17, mana disebut Tuhannya Yesus? Mana? Silakan. Ya, saya nih HP saya enggak mau satu, entar dulu mau buka Ya Bible. sudah, saya tidak ketemu. Enggak, baca, bentar. Saya tidak ketemu. Oh, bukan kamu yang mendikte saya. Kan masa kamu suruh saya baca satu perikop semua? Bentar, saya ambil HP saya satu ya, bentar. Jangan mendikte saya di sini, nggak boleh. Udah mau skakmat 2-0 ini. Tadi. Ya. Kayaknya kalau saya lihat dari tadi ini sudah 10-0 ini Pak Sianin. Iya. Nanti kalau saya tanya nih, saya tanya nanti Anda harus siap loh ya. Allah berkata, aku bersumpah kepada Tuhan yang memiliki timur dan barat. Anda jawab itu nanti. Silakan cari ayat itu. Ya, silakan Anda kasih Yohanes 17 1 sampai 26 yang menuliskan Tuhannya Yesus. Silakan. Nah, ini sudah buka HP saya ini. Ya. Bentar dulu. Nah, ini kan dia mulai berdoa kan? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Terus ayat 4-nya, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, kan? Ya Bapa, ya Tuhan ini kan, permuliakanlah aku padamu sendiri. Salah. Jangan, kalau Bapak Tuhan. Jangan. Kalau Bapak Tuhan. Ya, Allahmu itu kan Ikhlas 112 kan Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kamu jangan menyamakan ayat itu ketika Bapak mengutus anak, kamu samakan dengan Allah karena Allah nggak boleh punya anak. Gitu. Jadi nggak bisa ayat itu dipakai. Sebenarnya Anda itu bukan mendebat saya, loh. Anda itu mendebat Bible Anda sendiri. Sebenarnya lucu sih itu. Coba situ baca. Bible-nya kan berkata Bapak. Yang ngutus anak siapa? Yang ngutus anak siapa? Itu ada dua oknum di situ. Itu bagaimana? Iya, sekarang saya tanya, dari ayat yang kamu baca, yang mengutus anak siapa? Sekarang itu kalau ini kan saya tanya, kenapa Anda kalau saya tanya nggak mau jawab? Sekarang saya tanya, yang mengutus anak siapa? Sebentar dulu kita lari ke ayat. Bentar dulu situ kita tanya. Sebentar. Yang kan Anda yang membacakan ayatnya. Di ayat itu 1, 2, 3, yang mengutus anak siapa? Silakan sebut. Inilah hidup yang 3-0 ya. 3-0 ya. Ya, yang mengutus anak siapa? Inilah hidup yang kekal itu. Ini simpel sekali bahasanya. Iya sudah, nggak usah dibaca lagi. Sekarang dari pembacaan itu, yang mengutus anak siapa di situ? Di ayat 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Loh, itu ada dua oknum di situ tuh. Masa ayat sesimpel itu baru tafsir ke sana kemari gimana ini? Oh, ayat sudah jelas beginilah. Oke. Jadi Anda tidak mau menjawab. Oke, nggak apa-apa. Sekarang saya kasih ayat ya, Pak. Kamu baca ya, Yohanes 12 ayat 45. Coba buka. Yohanes 12 ayat 45. Coba baca.
Nah, ayat 45. Kan Anda bilang 2 oknum, betul ya? Oke, sekarang baca Yohanes 12 ayat 45. Ini Pak KC sebagai juri mengkoreksi nih. 45. Dan barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang telah mengutus aku. Apa masalahnya dengan ayat itu? Sementara di ayat yang lain, sebentar dulu. Jadi sebentar dulu. Jadi ayat itu. Sebentar, saya belum selesai. Sebentar. Oh iya, 3-0 ya. Belum, di ayat yang lain juga Yesus mengatakan kepada muridnya, ya, kamu telah melihat aku, aku ada di dalammu, aku juga ada di dalam kamu, katanya. Ini kan bahasa kiasan ini, kan seperti itu. Nggak ada bahasa kiasan di situ. Jadi gini ya. Itu. Nggak ada. Itu kamu jangan, loh, yang Kristen saya apa kamu? Ya situ. Yang Kristen saya apa kamu? Hah? Situ. Ya, saya yang Kristen. Kok jadi kamu yang lebih ngerti ayat Alkitab daripada saya? Ya, Wak. Ya, bukan saya lebih ngerti, tapi saya bisa baca. Iya. Lalu kenapa kamu bilang itu kiasan? Ya, memang kiasan itu bahasanya. Nggak ada kiasan di situ, nggak ada. Mana tulisan kiasan di situ? Enggak, bermakna kiasan. Nggak ada. Kamu jangan banyak bohong deh. Sekarang begini ya. Barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang mengutus aku. Sekarang yang mengutus kan roh, yang ngomong kan daging. Sebentar dulu. Yang mengutus kan roh, yang diutus daging. Lah si roh yang mengutus tinggal di dalam si yang diutus, di dalam daging. Makanya di 1 Kolose dikatakan, di dalam dialah secara jasmani berdiam seluruh kepenuhan Allah. Ngerti ya, Pak? Maksudnya di sini itu barang siapa melihat nggak ada maksudnya, nggak boleh main tafsir di sini. Nggak boleh main tafsir di sini, ya. Jadi begini, Pak. Saya bantu Anda nafsir. Nggak. Saya nggak pakai tafsir di sini. Ini ayat berbunyi seperti itu. Jangan Anda menambah-nambahkan kata-kata yang tidak tertulis. Anda bilang kiasan, mana kiasan? Anda bilang Tuhannya Yesus, mana Tuhannya Yesus? Anda udah berapa kosong nih? Udah 3-0. Ya tadi Yesus berdoa kepada Bapaknya itu kan berbeda. Ya kan kepada Bapa. Nah, Bapa itu siapa? Bapa itu dirinya sendiri. Sekarang baca Yohanes 8 ayat 24. Coba baca. Sama. Yohanes 8 ayat 24. Berarti kitab situ ya, berarti kitab situ itu kontradiksi satu sama lain kalau situ paksakan ayat. Tidak kontradiksi. Oh, jangan lari ke kontradiksi. Anda jangan lari ya. Yohanes 8 ayat 24. Sebentar. Yohanes 8 ayat 24. Akulah dia. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu mati di dalam dosamu. Ayat 25, siapakah engkau? Lalu di ayat 26, Yesus berkata, dia yang mengutus aku. Lalu Yohanes nih, sebentar. Loh, kan Yesus berkata, sebentar. Kan Yesus berkata di ayat 24, Yohanes 8, akulah dia. Nah, sekarang dia ini kan yang mengutus Yesus. Berarti sama bunyinya, akulah dia yang mengutus aku. Oke? Maka ayat 26, sebentar, Pak. Bukan ganti topik. Itu dapat baca konteksnya, situ potong kompas. Sebentar, enggak, itu konteksnya sama. Sebentar ya. Ayat 26, sebentar. Oh, enggak, ini ayatnya sama. Kan Yesus bilang, kan kamu telah melihat dia yang mengutus aku. Lalu saya ambil Yohanes 8 sama. Yohanes 8 ayat 26, Yesus berkata, Bapa yang mengutus aku. Lalu, ini bukan saya dan bukan Pak Aditya yang ngomong. Di ayat 27-nya, Yohanes sendiri, rasulnya, yang paling disayangi, berkata, mereka tidak mengerti bahwa Yesus berkata-kata tentang Bapa. Itu jawaban Yohanes. Bapak yang berarti Yesus ngomong saya sendiri tadi itu. Iya betul, tapi Yesus ayat 24-nya berkata, akulah dia, akulah si pengutus itu. Gitu. Tapi situ potong kompas. Jadi udah 4-0 dulu. Bukan. Iya, berarti udah 4-0 ya. Entar, konteksnya ayat yang situ bilang tadi. Iya, kita kembali lagi. Beda. Iya, sekarang kita kembali lagi. Jangan Anda lari. Sekarang, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai siapa? Jangan engkau mencobai Tuhan Allah, tapi itu tidak mewakili kalau Yesus mengaku sebagai Tuhan. Kalau enggak, saya tanya, Anda jawab. Yang sedang dicoba iblis saat itu siapa? Jawab. Kan tadi pertanyaan. Saya tanya, Anda jawab. Enggak. Ya, saya tanya, Anda jawab. Saya tanya, Anda jawab, ya. Biar Anda enggak 2-0 nih. Ya, sekarang saya tanya, Anda jawab. Di situ yang dicobai siapa? Kita kembali ke topik. Tadi kan pertanyaan. Kita kembali ke topik. Sekarang kan mana ayat yang mengakui Yesus Tuhan? Pak Aditya. Loh, kan saya kasih. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Oke, di situ yang dicobai siapa? Tadi kan pertanyaan mana ayat Yesus mengaku Tuhan. Situ ambil kata itu tidak mewakili ayat itu.
Aditya Kok tidak sebentar. mewakili? Sekarang Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Yang dicobai siapa di situ? Oke. Jadi gini Pak Aditya, Anda jangan mutar-mutar kemana-mana ya. Pada saat ditanya, Anda jawab. Anda bertanya, Iya. dijawab. Kalau sudah dijawab, ya sudah terima itu jawabannya. Nah sekarang Pak Sian bertanya, Anda dari tadi tidak jawab, cuma mutar terus. Iya. Apakah ilmu Anda cuma mutar-mutar apa bagaimana sih ini Pak Aditya nih? Jawabannya enggak benar itu. Masa kita terima bagaimana? Kita terima yang lain dulu. Kita gantian dulu. Ini Ya sudah, kalau mau debat kusir minggir aja dulu. Sebentar ya Pak Manubulu, saya tambahkan ayat. Sebentar, saya tambahkan ayat. Kalau kamu tidak menerima ayat yang saya tidak mau menerima ayat yang saya kasih di Wahyu 21 ayat 7. Ya, barang siapa menang, ini ucapan Yesus ya. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini dan aku menjadi Allahnya. Jelas ya? Dan ia akan menjadi anakku. Jadi kalau Yesus bilang saya anaknya dia, Yesus adalah bapak saya dan dia adalah Allah saya. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Saksinya adalah Yohanes, murid Yesus sendiri. Oke? Silakan lanjut. Ya, silakan. Anda cukup Pak Aditya, kita kasih yang lain dulu. Ini kan dari tadi Anda cuma mutar-mutar terus ini saya lihat. Ini Pak Ayung. Selamat malam, bisa dengar suara saya Pak Ayung? Ya. Bisa Pak Yusuf. Selamat malam. Oke. Salam buat semuanya. Baik. Oke, kita terima dulu ini Feli. Selamat malam Feli. Selamat malam Pak Feli. Bisa dengar suara saya? Ya Bang, bisa Bang. Ya, oke. Ya, yang penting bisa dengar ya. Jadi jangan lagi nanti Anda fitnah bilang Anda dikeluarin ya. Tadi emang keluar berapa kali saya? Berarti sinyal. Jadi jangan berkata ini. Dari tadi saya tunggu Nandar ini. Nandar ini kenapa nggak masuk ini Nandar? Waduh. Ya, Nandar saya tunggu. Silakan Anda kalau mau masuk. Ya, oke, kita terima dulu ini Korpus One. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam semuanya. Iya, oke, baik Pak. Bisa dengar ya? Selamat malam Pak Samuel. Selamat malam ya. Oke. Ya, jadi diskusinya terarah ya. Kalau saat bertanya dijawab. Jangan mutar-mutar ya, kayak di padang gurun. Oke. Siap. Sekarang saya kasih kesempatan kepada ini dulu, kepada Pak Ayung dulu. Mau bertanya apa mau ditanya Pak Ayung? Bertanya Pak. Oke, silakan. Bertanyanya kepada Korpus One, Pak Korpus One, silakan. Apa pertanyaan Anda? Begini, Pak Korpus. Silakan Pak. Sesuai topik ya, saya bertanya tentang masalah penyaliban Yesus. Bahwasanya di dalam Al-Quran jelas bahwa Yesus itu tidak disalib ya, seperti dalam surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Bahwa mereka tidak membunuhnya, mereka tidak menyalibnya, tetapi yang diserupakan dengan dia ya. Tentang ini banyak dukungan ya, ayat-ayat ini banyak dukungan yang menjelaskan bahwa meskipun di dalam Bible juga dikatakan jelas bahwa Yesus disalib, tetapi ayat-ayat yang lain juga ini kalau kita analisa ayat-ayat yang lain ini menunjukkan orang yang lain ini yang disalib, seperti pada Matius 27 ayat 46 ya, yang terkenal itu. Yesus berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Yang artinya Tuhanku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal nih ya, Yesus sering memanggil terhadap Tuhannya itu bukan dengan kata Tuhan, tetapi bukan dengan kata Allah, tetapi kata Bapa. Tetapi ketika disalib, mengapa Yesus ini berbicaranya malah Allahku, tidak Bapakku ya?
ini saya rasa yang disalib bukan Yesus, karena Yesus kalau memanggil kepada pengutusnya itu dengan bahasa Bapakku ya. Seperti dalam Matius 6 ayat 9. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, kan itu ya. Yesus. Terus di Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi. Koneksinya buruk nih. Ulangi Pak pertanyaannya, saya nggak dengar pernyataan Bapak tadi. Iya, kenapa waktu disalib dia berkata Allahku, Allahku. Padahal seumur hidupnya Yesus ini berbicara dengan Allahnya itu dengan sebutan Bapa ya, Bapakku, Bapakku. Seperti di langit dan jadi tidak dengan kata Allahku. Nah, ujug-ujug ketika Yesus disalib, ini dia menyebutkan Allahku, Allahku. Ini menurut analisis saya, kalau orang di luar dari kebiasaannya, maka itu bukan dia. Berarti yang disalib itu bukan Yesus. Begitu ya. Dan banyak lagi ya yang mendukung ayat Al-Quran An-Nisa ayat 157 itu diantaranya seperti keadaan waktu itu ya yang kacau balau, bahwa Yohanes di Yohanes 18 ayat 3, Yesus ditangkap pada waktu gelap ya, pada waktu gelap. Dan juga Yesus ini ternyata punya mukjizat bisa merubah wajah ya, merubah wajah seperti pada Matius 17 ayat 2. Ya. Itu mungkin sanggahan saya atau dukungan saya terhadap kepercayaan saya bahwa Yesus itu tidak disalib tetapi diselamatkan oleh Allah ya. Oke, pertanyaannya singkat-singkat aja Pak Yung, nggak usah melebar kemana-mana. Pertanyaannya singkat-singkat ya, aja. Silakan. Itu saja. Ayat yang pertama tadi di Matius 27 ayat 46 dan di Markus 15 ayat 34. Dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku, tidak Bapakku Bapakku. Kenapa itu? Kalau bukan oknum yang berbeda, tetapi kenapa ini bahasanya menjadi beda ini Yesus? Tidak konsisten itu. Biasanya dia menyebut Bapakku. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak untuk pertanyaannya. Sangat menarik, Bapak sangat kritis sekali mempelajari Alkitab. Ketika ditanya siapakah yang disalibkan itu, Yesus atau bukan gitu ya. Menariknya adalah penyaliban Yesus itu juga dibuktikan dalam fakta sejarah. Jadi Alkitab itu tidak sendiri menceritakan tentang siapa yang disalib. Fakta sejarah juga memberitahukan bahwa Yesus disalib. Fakta yang ditulis oleh orang Romawi pun memberitahukan bahwa Yesus juga disalib. Kan seperti itu. Kemudian sangat tidak sah, sangat tidak valid ketika kita menggunakan Quran sebagai data untuk mengatakan Yesus tidak disalib. Kenapa? Karena Quran itu bukan bukunya orang Kristen. Quran itu bukan bukunya orang Yahudi. Seperti itu. Sampai sini jelas, Pak? Ya, silakan. Sampai sini jelas ya, Pak? Oke, kemudian itu saja cukup. Ada tidak ucapan Yesus berkata Allahku Allahku seperti ketika dia disalib? Jadi ketika Bapak menggunakan teks-teks yang Bapak baca tadi dari An-Nisa itu saya sudah jawab ya Pak ya. Itu sangat tidak bisa digunakan. Kan begitu ya. Kita tahulah siapa yang menulisnya. Kan seperti itu. Jadi sangat tidak bisa digunakan ya Pak. Kemudian ketika Bapak bertanya tentang kenapa kok Yesus berkata tentang Eli Eli lama sabachthani gitu ya. Kenapa dia tidak menggunakan Bapakku Bapakku. Kan seperti itu. Ya Pak, seperti biasanya. Ya. Aku dan Bapak adalah satu. Bapak percaya nggak di situ? Ya. Bapak percaya nggak di situ? Percaya. Nggak percaya saya. Karena saya Muslim. Nggak apa-apa, silakan. Nah, kalau Bapak baca di situ, kenapa dia mengatakan Allahku, Allahku. Ini berbicara tentang, Eli Eli lama sabachthani, itu berbicara tentang ini. Kenapa dia berkata Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
penyaliban Yesus di kayu salib, nah ini mungkin pasti Bapak akan sangat sulit sekali menerima ini, karena Bapak kan tidak mengimani. Tapi saya akan coba jelaskan berdasarkan apa yang saya pahami ya, dari teks Alkitab. Eli Eli lama sabachthani itu berbicara tentang pergumulannya di kayu salib. Kenapa Yesus sampai ada di kayu salib? Yesus sampai ada di kayu salib itu untuk menolong Bapak, supaya Bapak nggak bingung lagi. Supaya Bapak nggak bingung mencari jalan yang lurus. Gitu ya, Bapak kan masih berdoa kan tentang jalan yang lurus itu yang mana gitu kan. Nah, keberadaan Yesus di kayu salib itu sudah membuktikanlah dialah Sirotokol Mustaqim itu. Tetapi untuk mendapatkan keselamatan itu, untuk menawarkan keselamatan itu kepada Bapak, dia harus menggantikan Bapak di kayu salib. Jadi, keberadaan Yesus di situ pada waktu itu mewakilkan kita orang yang berdosa. Ya, mewakilkan kita orang yang berdosa. Jadi, di situ menceritakan bahwa kealahan Allah yang saya itu tanyakan bukan masalah ceritanya, Pak, ya, bukan esensi dari tujuan penyaliban. Justru saya ingin menceritakan isi daripada penyaliban itu, kan gitu kan. Tetapi tidak bisa juga dipisahkan dari tujuan penyaliban itu. Nah, jadi ketika Eli Eli lama sabachthani diucapkan, Yesus sedang menyerukan kepahitan dan kesedihan dan penderitaan yang dialami Yesus karena ia harus terpisah dari Allah Bapa. Karena dia harus menanggung dosa manusia. Kan seperti itu. Bahkan kealahannya dia pun meninggalkan tubuh jasmaninya. Nah, seperti itu, Pak. Kenapa? Karena dosa kita itu jahat sekali, Pak. Dosa kita itu kacau banget, Pak. Itu sebabnya Bapak masih berdoa. Tunjukkanlah kami Sirotokol Mustaqim. Dan Yesus sudah menanggung itu. Demi Anda, dia berkata, Eli Eli lama sabachthani. Begitu, Pak. Ya. Kemudian ketika Anda menggunakan teks-teks di kitab, sangat kaget saya ketika Bapak menggunakan teks Injil Matius pasal 17 dan Anda berkata bahwa Yesus bisa menjadi orang yang berubah wajah gitu ya. Dari ini bahasa Indonesia. Ada ini. Ini bahasa Indonesia loh. Sayangnya Bapak masih salah. Ini kayak Bro Aditya juga ya. Ada di ayat 17 ayat 2, Pak. Matius 17 ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya. Wajahnya bercahaya seperti matahari itu berubah wajah tidak? Ya bercahaya tidak? Berubah, Pak, dari misalkan dari biasa menjadi terang begitu, Pak. Oke, seperti wajah matahari. Bapak kalau disenterin wajah Bapak kalau disenterin cahaya berubah wajah nggak? Jawab dulu. Oh bisa wajah kan, tapi kalau wajah Bapak ini bisa seperti matahari, pertanyaan mana ada, saya Pak? Dia berubah wajah tidak? Saya rasa tidak ada yang mampu melihatnya. Dia tidak berubah wajah, wajahnya hanya bersinar kan begitu. Kan di situ bersinar seperti matahari, Pak. Seperti matahari. Terus berubahnya di mana? Iya, berubahnya di mana? Kalau seperti matahari pasti seperti tidak matahari. Ada yang jelas, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas, Pak. Memang dia lihat matahari atau seperti matahari? Ya, seperti matahari. Seperti matahari artinya apa? Artinya tidak ada matahari itu bersinar tidak? Seorang pun yang bisa matahari melihat. Bersinar tidak? Ya, bersinar, Pak. Oke, kenapa dikatakan seperti matahari? Apa yang Anda pahami dengan teks itu? Ya, itu mukjizat Yesus, Pak. Itu mukjizat Yesus. Dia bisa. Iya, oke. Seperti matahari artinya apa? Bercahaya kan? Artinya kata bercahaya. Seperti matahari, frasa seperti matahari itu hanya menceritakan bahwa wajah Yesus bercahaya. Seperti itu, ya kan? Matahari itu mengeluarkan cahaya sendiri. Tidak seperti bulan harus disenter dulu baru bercahaya. Tapi matahari bercahaya sendiri karena apa? Karena dia punya kemampuan untuk bercahaya sendiri. Dan Yesus seperti itu. Dia punya kemampuan untuk bercahaya. Itulah kealahannya dia. Kan seperti itu. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Itu menceritakan tentang siapa dia. Tentang kealahannya dia. Namanya juga Yesus dimuliakan di atas gunung. Kan seperti itu kan. Jadi di situ dia tidak berubah muka, Pak. Dia tidak berubah muka. Tidak. Dan yang menjadi pertanyaan buat saya, siapa yang nulis surat An-Nisa itu? Dari mana dia tahu? Siapa saksi di sana? Ya, mengenai siapa itu, saksi Pak, di sana? Jadi fix ya. Bapak pun tidak bisa menjelaskan bahwa kenapa ini Yesus
ketika seumur hidupnya selalu menyerukan Saya kan wahai sudah Bapakku, ceritakan wahai barusan. Bapakku. Tetapi Payung tidak mendengar jawaban saya. Payung tidak mendengar jawaban saya. bukan Ketika tidak dia berat. berkata Allahku, Allahku, itu ingin menceritakan bahwa konteks yang terjadi pada waktu itu memang kealahannya pun meninggalkan dia. Kan seperti itu. Makanya yang mati di kayu salib itu bukan Allah. Kan seperti itu, tapi tubuh manusianya itu kan. Nah, pasti Anda semakin bingung memahami di sini. Kan begitu. Anda semakin bingung karena Anda tidak mengenal Yesus dengan baik dan benar. Iya. Anda punya data tapi bukan data yang benar. Makanya pertanyaan saya, siapa yang menulis Anisa itu? Saya menggunakan data yang Data mana? mendukung Anissa itu ya, Siapa yang diantaranya coba selain tulis, tadi ya, coba pertanyaan selain saya, tadi. siapa yang nulis Anissa itu? Nah, Dari itu mana Al-Quran, Anda dapat Pak. Anissa? Al-Quran. Siapa yang Itu nulis dari Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala. Justru Dari Islam mana? ini Mana itu Islam tulisannya? Itu dari Islam Jibril bukan? hadir. Dari Jibril kan? Islam ini. Ya, Dari tidak Jibril masalah, kan, Pak. Pak? Dari Ya, Jibril ya. bukan? Dari Jibril atau dari Allah? Coba Pak Ayong. Boleh? Saya sebentar, mungkin lagi deadlock Pak. Dari Ayung. Allah. Nah, ya silakan Di mana Bang Feli, ditulis? Bang Feli. Di mana Ya. dikatakan Allah berbicara langsung kepada Muhammad? Di mana, Pak? Ya, Gimana, kita kan sedang Jangan apa, sedang bertakia lah, Pak. berdiskusi Jawab di langsung, Pak. Jawab langsung. enggak, Pak. Di mana Biar, dikatakan? Di biar mana tidak dikatakan? melebar. Ini masalah Justru penyaliban Yesus juga belum terjawab ini. Masih banyak bukan ini bukan belum ayat-ayat terjawab. yang Saya mau mendukung ngajak justru yang Bapak. Boleh mendukung saya bantu Anissa jawab? ayat 157 itu, Pak. Sebentar, Boleh Boleh saya Pak, bantu silakan, jawab? mengajar di sini dulu. Kalau Justru Pak saya mau Samuel mengajar Anda Jaan, begini. saya juga ini termasuk penggemarnya nih. Saya kagum dengan gaya debatnya. Silahkan Pak Samuel. Oke, saya bantu jawab ya. Di situ kan pertanyaan Anda tadi, kenapa Yesus berkata Allahku, Allahku, pakai ku jadi Eli, betul ya Pak? Betul. Oke. Ya, jadi Yesus di situ mengulangi nyanyian Raja Daud, Pak. Oke. Nah, gini Pak, sebentar. Yesus itu adalah satu tokoh oknum yang harus diberitakan oleh para nabi dan para raja-raja Yehuda. Nah, jadi Daud itu menuliskan tentang Yesus, apa yang akan Yesus ucapkan. Lah Daud mengucapkannya persis yang diucapkan oleh Yesus, maka Yesus harus menggenapi apa yang dikatakan oleh Daud. Kalau Yesus nggak ngomong begitu, maka Yesus tukang bohong. Sekarang Bapak baca Mazmur 22 ayat 1. Ya. Untuk memimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar. Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Jadi itu harus diucapkan oleh Yesus. Sesuai dengan nubuatan Mazmur Daud. Jadi kalau premis Anda berkata, oh Yesus kan biasanya bilang Bapa, bilang ini itu, kan begitu. Itu hanya narasi bebas. Bukan, apakah Anda salah untuk sebentar? Apakah Anda salah untuk mengucapkan itu? Kenapa? Standar ganda itu tadi situ mengatakan bahwasanya Tuhan dengan Bapa itu tidak sama. Gimana sih Tunda ingat omongan sendiri? Sebentar. Tuhan, biar Bapak tahu ya, Tuhan itu terjemahan LAI, Pak. Teks aslinya di dalam Perjanjian Lama itu Yahweh, bukan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian yang baru, karena orang Israel 4 abad sebelum kedatangan Yesus, sudah menuliskan dalam kitab Septuaginta, kata Yahweh, Yehova, ditulis menjadi Adonai. Maka di zaman perjanjian baru, ketika penjajahan Yunani sudah berpindah kepada penjajahan Roma, para rasul pun sudah menyebut Elohimnya dengan sebutan Adonai. Yang di dalam bahasa Yunani koinenya adalah Kurios. Oke, nah, tetapi di dalam kisah Yesus disalib, dia menyebutkan, dicatatkan dengan teks Ibraninya, Eli Eli lama sabachthani, atau teks Aramiknya, Eli Eli lama sabachthani, itu. Jadi itulah ucapan yang persis diucapkan di Mazmur 22 ayat 1. Silakan Bapak buka sendiri, Mazmur 22 ayat 1. Itu persis bunyinya, seperti itu. Oke. Begitu Pak. Kalau kalau Yesus disalib ini Pak Samuel ya, kalau Yesus disalib dan mati itu berarti doanya tidak terkabulkan ya.
Di Lukas 22 ayat 42, Matius 26. Apa bunyinya bagaimana? Ya, bunyinya Bapak, bagaimana? kalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Itu kan, Pak. Kan Yesus berdoa di sana. Supaya iya, tapi kan Yesus sendiri begini. Yesus sendiri kan sudah berkata, bukan kehendakku yang jadi kehendakmu. Betul ya? Betul ya? Ya. Oke, maka kan Yesus kan, kecuali Anda menuduh bahwa doa Yesus tidak dijawab. Betul. Kalau doa Yesus begini, Tuhan, Bapa, Yahweh, aku mau kehendakku jadi. Aku tidak mau disalib. Lalukan cawan ini daripadaku. Kecuali Yesus doanya begitu. Tetapi doa Yesus tidak seperti itu. Doa Yesus begini, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Jadi Anda tidak bisa menuduh bahwa doa Yesus tidak dijawab. Karena kata-kata Yesus, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Nah, jadi nggak bisa Anda pakai tuduhan seperti itu. Oh, berarti gitu. Yesus tidak rela ya disalib dia? Oh iya, di dalam kedagingannya dia tidak rela. Tetapi itulah makanya ketidakrelaan Yesus itu akan menjadi makna yang namanya korban, Pak. Ya, jadi Yesus juga kan dikatakan dia korban darah anak domba. Yang namanya korban kan harus menderita, Pak. Di dalam segalanya, kehendaknya juga harus menderita, Pak. Kehendak dia kan nggak mau disalib, dilalukan cawan. Tetapi bukan kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kedagingannya. Tetapi Bapa yang adalah roh itu yang ada di dalam dia yang jadi. Itu, Pak. Ya, Pak Samuel. Itu aja. Jadi, Oke. Jadi kalau saya tambahkan, Yesus itu, Yesus itu dia adalah kurban, tetapi dia juga adalah korban. Seperti itu. Ya. Izin. Oke, saya sebentar ya, saya tambahin ya buat Pak Ayung ya. Buat saya tambahin buat Pak Ayung. Terus tadi Pak Ayung mengambil referensi dari Al-Qur'an An-Nisa 124 ya, kalau nggak salah ya. 157. 157, oke. Anda mengambil dari An-Nisa membuktikan bahwa Yesus tidak disalib. Nah, mereka hanya menduga-duga bahwa yang disalib bukan dia, menyerupakan segala macam. Lalu di surat Maryam dikatakan sejahtera ia dibangkitkan, dilahirkan, dibangkitkan, diwafatkan, dibangkitkan, hidup kembali. Nah, tetapi kalau 3 ayat ini Anda tolak, berarti 3 lawan 1. Karena 3 ayat di dalam Al-Quran mengatakan Yesus itu diwafatkan, dibangkitkan, hidup kembali. Cuman yang di An-Nisa 157 yang menyatakan Yesus tidak disalib. Tetapi manakah yang benar di dalam ayat Al-Quran itu? Yesus disalib atau tidak? Sebentar ya. Kan Anda karena Anda mengambil ayat-ayat Al-Quran. Yang mana yang benar? Yesus disalib atau tidak? Sebentar. Yesus disalib, Isa Al-Masih disalib atau tidak? Sekarang begini. Bagaimana kita bisa percaya kepada Allah yang berfirman di dalam An-Nisa 157? Gampang saja, Pak. Kita pakai Quran surat 9 ayat 16, Pak. Quran surat 9 ayat 16. Anda catat, nanti Anda baca. Saya bacakan sekarang. Oke? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, sedangkan Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil menjadi teman-teman setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Jadi di surat 9 ayat 16, Allah ini tidak tahu, Pak. Ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui? Nah, kalau Allah sendiri belum tahu siapa yang akan berjihad bersama dia, bagaimana Allah bisa tahu juga? Anda jamin Allah tahu yang disalib bukan Isa. Itu cara pembacaannya saja, Pak. Betul, jadi betul. Kalau koma itu harus dibaca dengan baik ya, biar tidak salah paham di sana. Coba dibacakan. Ini nggak ada koma. Kan di sana, ya. Kan di sana sebentar itu ya, saya bacakan ulang. Pertanyaan ya. Saya bacakan ulang ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan dalam kurung begitu saja? Koma, ya. Sedang Allah belum mengetahui. Jadi Allah belum tahu, Pak. Gitu. Ada lagi kasus nih, Pak. Ada lagi kasus nih, saya tambahin nih. Ada lagi kasus. Sebentar. Ada lagi kasus nih, Pak ya. Allah datang kepada Isa. Hai Isa, adakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku kedua orang Tuhan setelah Allah, selain Allah. Nah, lalu Isa berkata, bukan hakku mengatakannya, tetapi jika aku mengatakannya, tentulah engkau mengetahui. Nah, jadi di situ Allah bertanya kepada Isa, apakah lo ngaku-ngaku? Lo jadi Allah sama ibu lo jadi Allah setelah aku. Lalu Isa bilang, aku nggak ngomong.
Sebegini Nah, berarti tuduhan Allah salah. Sebentar. Maaf saya potong. Maaf. Diskusi itu selesaikan satu-satu dulu. Situ tuh lompat kiri, lompat kanan. Jadi kan saya sudah selesai. Ya, Pak. Iya. Kan saya sudah selesai nih. Anda diam dulu ya. Satu kali saya menjawab ya. Ketika Eli sebentar, Pak. Ini sebagai gambaran ketika nanti untuk membuktikan kepada orang Kristen apakah Yesus ini kamu ajarkan orang Kristen sampai begini, maka Yesus tidak begitu, Pak. Sebentar, Pak. Tadi Eli lama sabatani saya sudah jawab dengan Mazmur 22 ayat 1. Ya, udah selesai. Itu Yesus harus mengucapkan sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Raja Daud dalam Mazmurnya. Lalu Anda memakai Anisa. Saya lanjut kepada premis-premismu yang kedua tadi. Ya kan, mengambil dari ayat Anisa. Sedangkan di Al-Qur'an, Yesus itu harus wafat. Isa itu harus wafat. 3 ayat. Hanya melawan 1 Anisa 157. Lalu saya memakai dukungan. Bentar, biar saya jawab. Sebentar dulu. Lalu saya memakai dukungan, ternyata di dalam Quran surat 9 ayat 16 Allah tidak tahu, belum tahu. Lalu ayat yang lain berkata Allah bertanya kepada Isa, "Adakah engkau ngaku-ngaku Tuhan?" Tetapi Isa bilang enggak. Nah, jadi Allah di sini bertanya. Kalau bertanya berarti dia nggak tahu. Ternyata ketika Isa menjawab, Isa bilang nggak bilang begitu. Nah, jadi ini dua kasus ini membuktikan bahwa Allah itu tidak tahu, Pak. Bagaimana dia bisa tahu yang disalib bukan Isa? Nah, begitu loh, Pak. Silakan lanjut. Nah, sebenarnya Pak Yusuf, saya tambah lagi nih Pak Yusuf. Izinkan saya bicara Pak Yusuf. Tadi Pak Yung. Sebentar, diam ya, tolong tenang dulu ya. Jadi kita gantian berdiskusinya ya, supaya jelas. Oke. Sekarang siapa? Saya bertanya dulu Pak, boleh ke Pak Yung? Boleh. Silakan Pak Yung. Silakan. Saya melanjutkan pertanyaan Laiku Samuel itu. Nah, tadi Anda kan menggunakan Anisa tuh untuk membantah Yesus. Nah, kemudian saya tanya, Anisa itu dari mana? Nah, itu sebagai begini, singkat Pak. saja. Jawab saja, itu sumbernya dari mana? Kalau diskusi itu harus fokus ya, Pak. Kita kembali ke tema. Itu bagaimana, kan saya ingin mengatakan gini loh, Pak. Saya ingin mengatakan gini, bagaimana mungkin saya yakin Pak Yusuf harus bertanya dulu sumber Anda untuk membantah fakta sejarah gitu loh. Sumber Anda itu harus valid dulu. Bisa nggak sumber Anda dibuktikan? Nah, seperti itu. Sumber Anda kuat nggak? Saya mau tanya, sumber Anda kuat tidak? Akan melebar. Kita berdiskusi. Bukan melebar. Bukan tidak melebar. Yesus ini yang disalib ini Yesus atau yang diserupakan. Itu melebar, Pak. Saya sudah jelaskan. Dan Anda masih bertahan. Sebentar Pak Yung, gantian ya. Ini Pak Korpus lagi bertanya. Pertanyaannya Pak Korpus ini masih satu konteks ya. Karena kan Anisa kan membantah. Makanya Pak Korpus bertanya. Silakan Pak Korpus dilanjutkan. Ya, saya menanyakan itu. Ya Pak, ayat berapa tadi yang Bapak gunakan? Anisa berapa Pak? 157. 157. Saya buka ya Quran yang saya punya ya. Nah, oke, di situ dikatakan. Nah, pertanyaan saya itu adalah siapa yang nuliskan itu, Pak? Jawab aja Pak, siapa yang nulis itu? Itu firman Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak yakin itu? Ya, yakin. Aku yakin. Ya. Apakah hari itu dia ada di sana? Hari itu sumber surat Anisa itu ada nggak di kisah di taman Getsemani? Ya, pastilah. Allah Subhanahu wa taala Maha hadir, Pak. Yakin Anda Maha hadir? Dia Maha tahu nggak? Maha tahu. Yakin Anda Maha tahu? Iya. Pertanyaan saya, kok dia nggak ngasih tahu siapa yang mencuri kain merah itu? Yang ngasih tahu gimana, Pak? Ketika orang-orang kehilangan kain merah pada waktu selesai perang. Nah, kenapa dia tidak memberitahu siapa yang mencurinya? Nah, ini kan sudah keluar konteks. Ini yang keluar konteks. Saya mempertanyakan keabsahan. Bukan saya keluar konteks, Pak. Anda kan menggunakan teks itu kan? Bukan. Anda menggunakan surat itu kan, Pak? Payung. Hadis ya. Payung. Nah, kalau Bapak menggunakan payung. Bapak menggunakan teks itu kan? Yang di sini kita menggunakan teks itu bukan penyaliban. Ini malah lari ke sana. Iya, justru saya mau bertanya. Anda membantah sejarah
yang nyata dengan teks itu. Justru saya ingin bertanya, kekuatan teks Anda itu sejauh mana? Sumber Anda sendiri pun nggak kuat. Karena apa? Yang memberikan wahyu itu pun dia tidak maha tahu. Kan itu, paham nggak di sini Pak? Kalau Bapak pernah nulis karya ilmiah nggak? Kalau yang kan itu pemahaman Bapak. Oh, kok pemahaman saya? Pertanyaan Laiku Samuel tadi Bapak bisa jawab nggak? Bisa. Pertanyaan Laiku Samuel tadi Bapak bisa jawab nggak? Sama pertanyaan dengan saya. Oh enggak. Pertanyaannya sama dengan saya. Kalau Bang Samuel itu spesifik, makanya saya suka gaya debat dia. Pertanyaan saya sama dengan dia intinya. Enggak Pak. Kalau Bapak ini cari-cari bukan cari-cari, lalu disambung-sambungin aja. Bukan disambung-sambungin. Kita akan melebar ya Pak Samuel. Saya yakin Pak Samuel juga ketawa tuh tadi. Bukan. Tadi kan Pak Samuel kan juga bilang kan, Allah Anda aja tidak maha tahu, gitu kan? Itu intinya kan? Kalau Anda muter-muter kan? Kalau Bapak bicara seperti itu, ya itu pemahaman Bapak, silakan. Kok pemahaman saya? Pertanyaan saya, siapa waktu itu yang mencuri kain hitam, kain merah? Nah, lompat lagi ke sana, saya tidak mau bahas. Bukan, saya mau tanya. Tadi Anda mengatakan dia maha tahu, karena itu Anda merasa bahwa sumber Anda itu kuat kan begitu. Pertanyaan saya, siapa yang mencuri kain merah itu? Bapak tadi saya tanya Eli Lama sama Tani juga muter-muter. Kok muter-muter? Saya kan sudah jelaskan. Oh enggak, beda penjelasan Bapak sama Bang Samuel. Betul, yang dikatakan oleh Laiku Samuel itu betul, itu penggenapan nubuatan, tetapi makna teologisnya saya sampaikan. Seperti itu. Jadikan ilmu. Yang saya sampaikan itu makna teologisnya. Kenapa? Oh, enggak lah. Enggak nyambung gitu, Pak. Kok nggak nyambung? Oke, Pak Yung, kita ganti lagi Pak Yung. Anda dari tadi silakan. Saya juga muter-muter. Oke, kita ke Feli. Ya, terima kasih Pak Manubulu. Pak Feli, kita ke Anda mau bertanya apa mau ditanya nih? Anda silakan ke Pak Kace. Pak Kace, bisa dengar? Saya mau meneruskan tadi ada beberapa statement Pak Samuel ingin saya perdalam gitu ya. Mengenai ruh Yesus, sebagaimana yang kita ketahui Yesus itu punya satu ruh, yaitu ruh Bapa ya, benar ya Pak Samuel? Betul. Nah, ketika tadi dengan Bang Aditya kan Pak Samuel bilang ruh Bapa itu nggak keluar dari badan jasmani Yesus ya? Begini penjelasan saya, ya ketika roh Yesus yang adalah roh, ketika dia ada di melayang-layang di atas arsi, Kejadian 1 ayat 2, bukan di surga kosong, Pak. Gitu, sebentar. Ketika disalib, iya, saya kasih gambaran dari Kejadian 1 ayat 2. Maka begitu pula dengan dengan ketika Yesus wafat. Nah, ketika Yesus wafat, roh Allah itu masuk ke dalam alam maut, Pak. Ya, roh Allah masuk ke dalam alam maut tanpa mengosongkan surga, tanpa mengosongkan roh yang ada di dalam Yesus itu sendiri. Dia maha hadir, Pak. Gitu. Ya, itu aja Pak. Maksud saya gini, pertanyaan saya, ketika Yesus mati itu roh Bapa itu keluar apa enggak ya dari badannya? Saya tidak bisa menjawab itu, tetapi saya jawab dengan ayat Alkitab yang ada saja dan saya tidak mau menafsirkannya. Yesus berkata, Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Oke? Berarti keluar. Saya nggak bisa jawab dia keluar. Karena saya menjawab, ini sebentar. Ya. Sebentar, karena saya sudah menjawab tadi, ketika dia berkata Eli Eli lama sabatani, dia mengulangi ucapan nyanyian Mazmur Daud. Oke? Itu Daud ketika berdosa ya kalau nggak salah. Ketika dengan ya nanti tinggal dibaca lagi lah itu. Pokoknya Daud lagi nyanyi nih, ngarang lagu nih kayak Ahmad Dhani nih. Liriknya begitu gitu. Itu aja. Saya tidak mau menyatakan satu pun kata yang tidak tertulis dalam kitab itu. Jadi kalau Bapak bilang kan inti kekristenan tuh yang Bapak nggak berani nyatakan, itu kan inti kekristenan bahwa Yesus mati disalib. Betul. Gitu. Betul. Nah, pertanyaan Anda, apakah rohnya meninggalkan kan begitu? Nah, kalau gitu saya masuk ke definisi mati menurut pengertian manusia itu mati itu bagaimana sih? Saya jawab menurut Alkitab ya, karena di sini konteks menurut Alkitab manusia, bukan karena ini kan kitab diberikan kepada manusia.
Sebentar, Pak. dibilang mati, pengertian manusia mati itu bagaimana sih? Sebentar, Pak. Yang ngomong soal mati di situ di Alkitab kan adalah Tuhan, betul ya? Tuhan ngomong ke kita kan? Iya, ngomong ke kita. Makanya kita harus ambil referensi dari premis Tuhan, kan gitu? Ya, tentunya Tuhan ngomong sama kita. Misalnya Bapak ngomong sama anak SD, tentunya Bapak maka referensi anak SD, gini, bukan Anda. Gini, betul nggak? Bukan dong. Kan anak SD membaca Alkitab. Sebentar, Pak. Kan anak SD baca Alkitab. Anda bicara dengan anak SD. Tentunya Anda bukan saya berbicara kepada anak SD, tidak. Bukan saya berbicara kepada anak SD. Tidak. Saya mengambil referensi Alkitab tentang mati. Maka mati harus berdasarkan referensi Alkitab. Jangan lagi ada anak SD. Saya lah anak SD-nya kan begitu. Itu mati berlaku untuk semua orang nggak konsep mati itu? Mati. Semua orang, Pak. Oke, mati semua orang itu gimana sih? Sebentar, Pak. Ya, Anda tidak tahu berarti bahwa konsep mati itu ada dua, Pak. Ya, ada mati tubuh, ada mati roh. Itu aja, Pak. Mati roh karena dosa. Bukan mati roh karena dosa. Mau mati mau karena ketabrak beca juga mati, Pak. Nah, tapi begini. Mati roh di situ. Entar dulu, Pak. Sebentar, Pak. Kalau ketabrak beca itu mati tubuh, ya kan? Mati tubuh. Ini dulu kita sepakati. Nah, mati roh itu karena dosa menurut kitab Alkitab, betul nggak? Iya, betul. Mati karena dosa. Sekarang Yesus tuh mati. Nah, sekarang gini. Sekarang begini, mati roh itu bagaimana sih? Anda tahu nggak? Saya minta dijelaskan aja. Oke. Mati roh itu kan nggak bisa mati, Pak. Tetapi mati roh di sini adalah mati kekal, Pak, di dalam neraka. Gitu ya. Karena dosa. Itu yang namanya mati roh, karena dosa. Dosanya karena apa? Di kitab Kejadian tadi, gitu. Nah, kembali ke Yesus. Yesus ini mati yang mana? Yang ketabrak becak atau mati roh yang masuk neraka? Nah, jadi begini. Yesus kan mati di salib nih. Lalu rohnya masuk ke dalam kerajaan maut. Nah, dia masuk ke dalam. Ini rohnya. Saya tidak. Sebentar, Pak. Kan saya sudah jawab tadi, jangan ditanya. Sebentar, Pak. Jadi jangan dikembalikan ke situ lagi ketika saya sudah sangat jelas mengatakan saya tidak mau menambah-nambahkan kata-kata. Saya rasa audiens juga melihat. Kan sudah jelas, sebentar. Kan saya sudah jelas mengatakan. Sebentar. Kan saya sudah jelas mengatakan saya tidak mau menyatakan roh keluar karena ayatnya nggak ngomong keluar, Pak. Ya kan begitu. Jadi itu sudah selesai. Nah, sekarang roh Allah masuk ke dalam alam maut. Nah, kalau kamu bilang Yesus sebagai roh Allah mati tidak di alam maut, tidak, Pak. Karena kenapa? Hari ketiga dia bangkit, Pak. Gitu. Oke? Sebentar, saya tadi out. Saya tadi Pak Manu Bulu ya. juga nih saya. Gini ya, saya jelasin lagi. Saya nanya beneran ini. Saya jawab lagi ya. Iya, saya jawab lagi ya. Ketika Yesus mati dagingnya, roh Allah yang ada di mana-mana itu masuk ke dalam kerajaan maut. Lalu 3 hari setelah itu dia bangkit. Berarti ya, badannya ditinggalkan nih ya. Dia masuk ke kerajaan maut ya. Iya. Berarti terjadi benar-benar tripersona una substansia. Itu tripersonanya benar-benar terjadi. Tidak, ya? Pak. Anda lari ke persona. Anda tahu persona artinya apa? Gini Bang Samuel kan. Sebentar dong. Satu-satu lah. Anda bawa tripersona. Betul? Masih tentang tripersona dalam konteks mati. Saya sebentar dulu. Saya tanya, Anda bawa tripersona. Ya. Betul? Oke, Anda tahu arti persona nggak? Person, saya tahu banget. Person itu ada individu. Kalau menurut hukum dia itu mengemban hak dan kewajiban. Person. Betul. Begini aja Pak, kita lari ke KBBI aja Pak. Nah, kata person di situ sudah jelas dijelaskan oleh KBBI adalah pribadi per individu. Oke. Nah, pribadi ini kalau Bapak ketik di Alkitab itu ada 2 di Perjanjian Lama, ada 1 di Perjanjian yang Baru. Ada di kitab 2 Raja-Raja, ada 2 ayat, di kitab Kolose ada 1. Kata pribadi di dalam teks Perjanjian yang Baru itu diterjemahkan dari kata sarx atau daging. Jadi yang namanya pribadi itu harus konkret, Pak, ya. Terus di Kejadian di kitab Perjanjian Lama di Raja-Raja itu kata pribadi itu diterjemahkan dari kata Ibrani adalah pane. Pane itu adalah wajah. Itu, Pak. Jadi kalau Bapak berkata pribadi itu adalah penampakan yang terlihat secara konkret. Itu kata pribadi. Oke?
Nah, lanjut. Berarti Bapak lanjut. Sebentar dulu, dari pengertian Bapak itu tadi saya menangkap kesimpulan Bapak menolak tripersona una substantia. Begini Pak, ya, tripersona una substantia bukan saya tolak. Saya tidak menolak tripersona una substantia. Sekarang Bapak tahu arti substantia nggak? Substantia itu esensi kalau menurut arti, tapi menurut filosofinya ada satu tujuan. Salah Pak. Atau kehendak. Substansi itu gampang aja Pak. Substansi itu kalau Bapak baca dalam buku-buku fisika, substance itu adalah materi. Iya, substansi adalah bukan, salah. Nanti Bapak cek di KBBI perbedaan esensi dengan substansi. Nanti ada di KBBI. Bapak baca aja, ya. Substansi berasal dari kata substance, dari berkata substantia bahasa Latinnya, yang artinya adalah bahan Pak, materi, fisik. Tetapi karena dia roh substansinya, maka dikatakan metafisik, di belakang yang fisik. Ya, itu kata kembali substansi. Kembali ke mati tadi. Kan dia ke Ya, alam roh ya, alam kematian ya. Iya. Ini yang ke alam kematian siapa? Roh Allah itu sendiri. Berarti sudah Bapa karena jasadnya tinggal. Nggak ada di dalam Yesus itu Alfa dan Omega. Dia tidak mengenal prakondisi, Pak. Aku yang tetap sama, baik dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Jadi waktu Yesus di bumi pun, Yesus di bumi pun dia udah Bapa gitu loh. Cuman dia belum ngaku aja secara eksplisit, itu aja. Pak Samuel, kalau saya katakan di dalam diriku adalah Bapa dan di luar diriku adalah Bapa, salah nggak konsep itu? Itu konsep kekristenan, konsep Yudaisme begitu. Bukan. Saya. Iya. Saya mengatakan. Oh, kalau Anda tidak bisa begitu. Anda kan bukan roh Bapa. Sebentar. Bapak Anda di dalam Anda. Sekarang begini. Di dalam Anda mau berkata, di dalam Anda adalah Bapa, betul? Iya. Oke, Bapak yang mana? Sekarang saya tanya Bapakmu yang di bumi. Saya belum selesai. Ya, saya belum selesai. Di dalam saya adalah Bapa, di luar saya adalah Bapa. Anda setuju nggak dengan statement saya itu? Tidak setuju. Kalau Anda manusia, Bapak Anda manusia, saya tidak setuju. Anda ruhnya dari mana? Loh, makanya Anda jelasin dulu, Bapak di situ Bapak apa? Ya, Bapak yang kita ketahui bersama. Bapak itu cuma satu kok. Loh, Anda mau di sini mau menjelaskan Bapak yang adalah Allah atau Bapak yang adalah Bapakmu yang membuat ibumu mengandung? Bapak yang mana? Allah. Oke. Kalau Anda bilang begitu, itu betul. Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Betul. Berarti Anda sepakat kalau Bang Samuel Anda adalah Bapak juga. Iya, tapi kita tidak pernah dikatakan sebagai Bapak. Loh, bukan. Kita tidak pernah setuju nggak dengan konsep itu? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Sebentar, Anda udah berubah-ubah nih. Saya tanya dulu. Saya tidak setuju. Saya tidak setuju. Nah, tetapi begini Pak. Biar tegas dulu, jangan bolak-balik nih. Setuju atau tidak setuju? Biar jelas ya. Saya menyatakan di dalam saya adalah Bapa, di luar saya adalah Bapa. Kemudian saya menyatakan bahwa Bang Samuel Anda juga di dalam Anda ada Bapa. Anda terima nggak itu? Saya terima. Oke, nah ini pasti dulu nih ya, Anda terima ya? Iya. Anda terima ya, di dalam Anda adalah Bapa. Berarti Anda juga Bapa ya? Tidak. Loh, gimana sih? Tadi kan saya tanya di dalam Anda ada Bapa. Anda bilang iya. Iya, berarti kan? Supaya nggak muter-muter, saya jelasin ya. Kan nggak muter. Ini Oke. Kan kalau Anda balik lagi kan saya tetap sama. Maka saya jelasin, boleh nggak? Saya sendiri belum selesai. Bagaimana menjelaskan saya? Oke, saya belum selesai. Kan Anda mau muter-muter di situ, maka saya jelasin dulu biar nggak muter-muter di situ. Nggak akan muter. Ya, berarti kalau nggak akan muter sebentar. Berarti kalau nggak akan muter, pertanyaan Anda sebentar. Berarti kalau nggak akan muter sesuai dengan janji Anda jangan kembali lagi kepada pertanyaan yang sama. Gimana? Iya. Saya teruskan nih. Sekarang lanjutin. Yang penting udah sepakat. Iya, lanjutin. Lanjut ya. Oke. Ketika Anda dilahirkan, ya. Ketika Anda dilahirkan, Anda dibawa malaikat nggak roh Anda itu? Atau Anda muncul sendiri gitu rohnya? Dari mana sih roh saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Anda nggak mengenai roh Bang Samuel ini nggak tahu? Pak Feli. Nggak tahu, ayatnya nggak ada Pak begitu. Begini. Boleh saya balik kesempatan ya? Ini akan sampai pada pengertian mengenai roh. Halo teman-teman. Dia ada di room chat malam hari ini.
kita memang sulit menjelaskan kepada orang yang buta rohani, tidak punya mata tapi tidak melihat, tidak punya telinga tapi tidak mendengar. Jadi susah menjelaskan kalau dengan orang buta, ibarat Anggap kita sama-sama menunjukkan buta lah, Pak. mobil Pak Aceh juga di buta. depan. Anggap sama-sama buta Ya. dulu. Jadi begini, Belum ada yang ke surga kan di antara kita ini. orang pendusta ini kalau kebongkar marah dia. Karena dia pendusta, mengaku menyembah Allah tapi tidak tanya tuh Yesus siapa? Harusnya tanya sama Tuhanmu, begitu maksud saya. Anda itu mesti bertanya sama Tuhan, apa benarkah Yesus itu Tuhan? Karena saya ini selama ini sembah batu, sembah Ka'bah. Kalau tidak berbahasa Arab, kalian ini gak mau terima. Walaupun Alkitab benar, kamu akan tolak. Karena hatimu sudah tertutup dengan agamamu, dengan Islammu, dengan huruf Arabmu, begitu ya. Ini perlu Anda dengarkan. Makanya Anda harus membuka hati, bukan memprotes. Karena saya tahu iblis itu selalu mengatur Adam dan Hawa supaya tergelincir. Sama dengan Anda, inginnya mengatur. Padahal Anda sendiri tidak paham itu Al-Quran sendiri, begitu. Begini, jadi susah menjelaskan dengan orang buta hati, karena dia sudah dibutakan oleh agamanya. Mereka ini menganggap agamanya akan menyelamatkan, padahal tidak ada satu ayat pun Al-Quran mengatakan bahwa agama Islam akan menyelamatkan. Maka susah orang yang buta hatinya dengan agama. Makanya orang yang buta hatinya karena agama rela bom bunuh diri. Itu fakta. Pak Aceh begini, Pak Aceh. Ya, kami itu punya akal, Pak Aceh. Pak Aceh punya iman, kami punya akal, itu beda dari situ, Pak Aceh. Iya, ya. Akalnya tidak dipakai. Makanya sholatnya harus berbahasa Arab. Kalau tidak berbahasa Indonesia dianggap tidak sah. Itu akal kamu itu cuma ada di kepala, tapi nggak berpikir. Muhammad Kaceh menjelaskan yang pernah dialami, yaitu menyembah batu itu, Ka'bah itu kan saya pernah. Jadi Anda ini jangan menolak yang sudah pernah mengalami, begitu. Sekarang Anda jangan menolak orang yang sudah mengalami Tuhan. Bagaimana mungkin saya harus mengikuti Anda yang belum kenal Tuhan? Kan begitu? Begini Pak Aceh. Oke, kita sepakat begini Pak Aceh ya. Fungsi seorang rasul di dalam agama itu kan sangat penting ya. Pencetus utama yang paling berkontribusi dalam tercipta agama Kristen itu kan Paulus, ya kan? Yang paling berjasa kan? Nah, di sini kan bukan paling berjasa. Semua berjasa. Anda jangan sebentar begini mengenai Rasul. Anda tidak punya akal. Kenapa tidak ada nama Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulullah Allah, tapi Anda cintai mati-matian? Itu Anda tidak punya akal. Paham ya? Begini, mari kita ukur antara Nabi Muhammad dengan Paulus ya. Oke. Mari kita buktikan. Nah, sekarang kan setiap rasul kan kita harus jelas profilnya harus jelaskan profilnya harus dari mana asal usul kan seperti itu. Nah, pertanyaan saya Pak Aceh. Paulus itu orang asli mana Pak Aceh? Orang Bunyamin, Paulus itu. Pekerjaannya apa Pak Aceh? Nggak usah, saya nggak ngalami. Dia bekerja sebagai apa nggak tahu. Cuma yang dia pekerjaannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan perang, bukan menyuruh Alkitab itu tidak. Paulus itu bukan tentang Paulus. Oke, pekerjaannya. Sebentar dulu. Pekerjaannya itu tadi menyampaikan firman Tuhan. Oke, kita hargai. Terus apa namanya? Apakah Pak Paulus itu sudah punya istri, Pak Aceh? Nah, kalau Nabi Muhammad istrinya ada 13, ada tertulis di hadis. Nah, betul, jelas profilnya kan. Sebentar dulu, kita selesaikan satu dulu. Yang paling muda umur 6 tahun, namanya Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Nah, itu Muhammad. Saya jelaskan tentang Muhammad aja biar orang dengar, tahu. Sebentar dulu, Pak Paulus itu meninggalnya di mana, Pak Aceh? Ya kalau Muhammad itu meninggalnya di Madinah, sekarang di kuburannya ada di Masjid Nabawi, di Baki itu. Saya keluar dulu ya, Pak Yusuf. Ditanya jawabnya Pak Aceh gimana ini? Ya. Sebentar Pak. Jawabannya harus itu. Jawabannya harus itu yang didengar oleh publik. Ini saya keluar dulu ya, Pak Yusuf. Ya. Oke. Cuma saya sebelum keluar mau usul ini ya. Sebaiknya seperti Pak Aceh ini jangan dijadikan narasumber ya. Kalau Muslim ini jadi bahan ketawaan. Karena justru biar ketawa.
Justru begini Payung, begini Payung. Begini Payung. Kasihan. Gini Payung, saya justru ingin menyatakan kalau Pak Kace ini bukan orang yang hanya sekedar berbicara, tapi dia mengalami langsung, ya. Orang yang mengalami langsung justru punya kekuatan yang luar biasa. Dia sudah mengalami di Islam seperti apa, makanya dia bisa menjelaskan, dia bisa berbicara, gitu loh. Saya yakin pemahaman Ya, sebentar dulu. Oke, saya lanjutkan Pak Kace ya. Pak Kace, oke Pak Kace kita lanjut ya. Sebentar, sebelum lanjut saya mau panggil Nandar lagi nih. Dari tadi saya panggil-panggil dia nggak berani masuk ini Nandar. Pak Hasan, Pak, masukin Pak Hasan. Ya nanti saya mau panggil Nandar dulu supaya publik tahu bahwa Nandar tidak berani masuk gitu loh. Terima kasih Pak Yusuf ya. Baik Payung. Terima kasih Payung. Payung. Terima kasih Payung. Ya. Sebelum Payung pergi, coba Pak Ayung yakinkan siapa yang menulis teks tadi yang Anda gunakan untuk membantah fakta sejarah dan fakta di Alkitab bahwa Yesus sudah disalibkan. Oke, sebelum Pak Ayung jelaskan, saya mau panggil Nandar dulu. Nandar. Ya. Sebentar, semua teman-teman tolong diam dulu. Saya panggil dulu Nandar. Nandar, ya. Ya, jangan nanti sebentar lagi baru bikin konten bilang ini. Ini saya dari tadi panggil tapi nggak berani masuk ini Nandar. Oke, Pak Ayung sudah pamit, kita ganti dengan Pak Hasan. Pak Hasan, kita naikin Pak Hasan. Oke, sambil nunggu nih, belum selesai. Saya sama Pak Kace tadi, Pak Yusuf. Bentar, Pak Kace itu... Silakan Pak Aditya, silakan. Oke, Pak Paulus itu lahir tanggal berapa Pak Kace? Begini jawabannya Pak Aditya. Kalau saya selalu memperhatikan fokus kepada pernyataan Anda, pasti blunder muter-muter karena pertanyaan Anda sendiri tidak tahu tujuan. Makanya saya menjawabnya adalah Muhammad lahir tahun 571 Masehi di Mekah tahun gajah, kan begitu. Saya ujurkan ke sana karena pertanyaan Anda memang harus ke arah sana. Nabi Muhammad itu lahir, salah Pak Kace itu. Nabi Muhammad itu lahir itu ya. Itu profilnya pada tahun meninggal 571 benar. Bukan. Iya, tanggal 22 April 571 lahirnya. Kawinnya umur 24 tahun dengan Khadijah. Udah belok Paulus lahir tanggal berapa? Paulus lahir tanggal berapa? Nabinya saja kamu nggak paham, bagaimana mungkin ingin membahas Paulus? Nabi sendiri kamu nggak paham. Ada. Saya mau jawab aja. Makanya kasihannya di sini sama umat Islam, cinta buta terhadap Muhammad. Muhammad tidak bisa menyelamatkan, mereka banggain, dipuji, didoakan, begitu. Di sini maka pendengar mesti tahu nih. Jawab dulu. Nah, Aditya nggak paham nabinya sendiri. Waduh, kacau, saudara. Wahai para pendengar yang budiman, para pendengar yang dirahmati Tuhan, Yesus yang diberkati Tuhan Yesus. Ini Aditya memprotes tapi tidak tahu nabinya. Begitu saja ya pendengar, jangan terkecoh dengan permainan Aditya. Haleluya. Pak Paulus lahir tanggal berapa Pak Kace? Pak Paulus lahir tanggal berapa? Nggak tahu kan? Saya tidak akan menjawab karena itu bukan jawaban hak saya. Sekarang begini aja lah. Karena Paulus itu zaman dulu sudah tidak mengalami. Sekarang cerita-cerita yang zaman sekarang aja dah. Kenapa alasannya ada terjadi pengeboman? Itu aja yang dibahas. Ya, nggak usah yang dulu-dulu. Masa seorang rasul itu profilnya tidak jelas itu. Kan begitu, seorang rasul nah itu dia, masa Muhammad bin Abdullah profilnya tidak jelas di Al-Quran tidak ada. Nah itu yang penting. Kenapa Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran? Orang tuanya siapa? Ya. Saudara laki-lakinya siapa? Saudara perempuannya siapa? Abdullah nama orang tuanya. Ibunya Aminah. Ayo. Paulus sekarang di kitab apa adanya itu? Di kitab apa? Harus jelas. Di Quran ada nggak? Saya sudah jawab Paulus itu ibunya siapa? Paulus ibunya siapa? Di kitab apa penjelasannya saudaranya Muhammad, bapaknya Muhammad, Aminah di Al-Quran tidak ada, Abdullah di Al-Quran tidak ada. Jadi Anda ini mencintai yang tidak tahu, makanya pada kelabakan semua ketika ditanya Muhammad Kace, pada kabur. Betul. Yang ketiga silakan.
Siapa nama ibunya Paulus? Nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Bro Aditya, saya tambahin juga. Bukti kerasulan seseorang bukan Anda harus tahu tanggal lahir dia, makanan kesukaannya dia, bukan. Tapi bukti kerasulannya dia, dengarin dulu, bukti kerasulannya dia itu harus dibuktikan Allah menyertai dia tidak. Allah menyertai dia tidak. Tapi Yesus menyertai dia. Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang, tertulis di Alkitab, dengan 5 roti 2 ikan. Itu bukti Rasul yang asli, bukti Tuhan. Karena ajaib, jelas ya. Bagaimana seorang bisa dipercaya profilnya nggak jelas? Bagaimana bisa dipercaya seorang profilnya nggak jelas? Bagaimana kita harus percaya Muhammad, sedangkan Muhammad bin Abdullah profilnya tidak jelas, tidak ada ayatnya di Al-Quran. Begitu ya. Pak Paulus saya tahu tanggal lahirnya. Sebentar, ya jadi begini. Kalau berdiskusi itu yang terarah ya, supaya kalau bertanya itu jelas, artinya jangan debat kusir kayak begini, Pak Aditya. Ya, kalau ditanya dijawab, kalau mau bertanya, bertanyalah yang mengedukasi, ya, supaya orang yang menonton benar-benar bisa tercerahkan. Jangan Anda fokus, karena di dalam Alkitab itu adalah buku kehidupan. Sementara kehidupan di dalam dunia ini adalah kematian. Jadi Alkitab tidak pernah membicarakan tentang kelahiran tanggal berapa. Itu jelas ya. Bukan seperti kayak urusan dunia ini bicara tentang tanggal lahir secara daging. Kalau dalam Alkitab itu tidak pernah satu tokoh pun mulai dari Adam itu tidak dibicarakan tanggal berapa dia lahir. Itu harus Anda mengerti. Jadi berbicaralah yang mengedukasi. Yang bicara ulang tahun itu urusan duniawi, bukan urusan surga. Nah, kita di sini ini bicara urusan surga, urusan kekekalan. Oke, sekarang saya kasih kesempatan kepada Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Oh ya, terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam semuanya rekan-rekan. Ya ini udah terlalu malam ya. Nah ini saya berharap nih kalau Pak KC atau Bang Samuel atau siapapun yang menjawab itu bisa Alkitabiah lah berdasarkan kitab suci ya. Saya termasuk orang yang heran kalau dilihat di Matius 4 ayat 6 atau ayat 5 sebelumnya itu kan ceritanya iblis mencobai Yesus. Sebentar Pak Hasan. Saya perlu sampaikan dulu ini Pak Aditya ini kabur apa sinyalnya hilang ya. Kalau hilang silakan masuk lagi ya. Tapi kalau nggak masuk lagi berarti kita anggap kabur ya. Oke, silakan lanjutkan Pak Hasan. Iya, tentang Matius 4:6 ini Pak. Ini kan sebenarnya ceritanya aneh nih. Ada Yesus yang dicobai oleh iblis. Kok berani banget gitu loh. Iblis itu mencoba Yesus yang konon katanya Tuhan. Bahkan kata Yohanes itu adalah Allah sendiri. Tapi saya nggak bertanya tentang itu Pak. Saya tentang Matius 4:6. Isinya, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya, tertulis di mana ini perkataan iblis ini? Mungkin ada yang bisa menjawab. Oke, Pak Samuel, silakan Pak Samuel ditanggapi Pak. Pak Samuel. Iya, saya di sini. Oke, Pak Hasan bisa diulangi pertanyaannya Pak? Bisa diulangi? Iya, tentang Matius 4:6 Pak Samuel. Di situ bentar kan ya. Matius ya. Ya. Aduh, sebentar, dokumen saya lagi dibuka ya. Jadi begini Pak, itu ada tertulis. Tertulisnya di mana itu di situ? Ada disebutkan di kitab para nabi-nabi atau bagaimana? Perlu saya bacakan lagi ya. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan seterusnya.
Pertanyaannya kan ada tertulis mengenai engkau. Ini tertulis di mana, Pak? Ini artinya berbicara nubuatan ini pasti. Benar nggak, Pak? Iya, Ada itu ada tertulis. Itu ada tertulis. Iya. Pak, sama itu ini bicara nubuatan kan kalau ini berarti? Betul. Sebentar, betul, Pak. Ya, Saya lagi mau bicara dulu ya. Saya sudah ngerti, ya. Jadi itu tidak tertulis di kitab perjanjian yang baru yang mau saya jelaskan, di kitab perjanjian yang lama, tetapi ucapan Yesus sendiri di kitab perjanjian yang baru. Tetapi kalau Muslim menuntut dari perjanjian yang lama, ya tidak tertulis secara eksplisit seperti itu. Kenapa begitu? Karena kitab perjanjian yang lama yang kita pegang cetakan LAI, itu kitab perjanjian yang lamanya itu versi Masoretik abad 10. Bukan versi Septuaginta 4 abad sebelum Yesus lahir. Nah, begitu Pak. Jadi kalau Bapak meminta ayatnya persis seperti tertulis di dalam kitab perjanjian lama, kitab para nabi, tidak tertulis seperti itu. Tetapi ucapan Yesus di dalam kitab perjanjian yang baru yang dicetak LAI ada tertulis seperti itu. Begitu. Oke. Itu aja. Gimana dengan pendapat Pak Aceh sama satu lagi yang Kristen siapa nih? Korpus. Ini tertulis di mana? Ada yang tahu nggak? Pak Samuel ngomong bahwa ini nubuatan. Apakah Pak Aceh sama Pak Korpus setuju bahwa ini nubuatan? Karena jelas ini tertulis. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Bapak bisa buka Mazmur 91, Pak. Oke. Siapa ini yang jawab ini? Korpus. Oke, saya tanya dulu, ini nubuatan atau bukan? Ya, ini termasuk nubuatan. Bagus. Oh, bukan, sorry. Yang mana yang Bapak sebut nubuatan? Ya tulis ini, tertulis mengenai engkau. Oke, baik. Bapak lihat dulu Pak, itu Mazmur 91. Iya enggak, saya bertanya dulu, ini nubuatan atau bukan? Karena jelas-jelas ini membicarakan. Ya, nubuatan itu, nubuatan. Oke, nubuatan. Oke. Lanjut Pak Korpus. Oke, itu tertulis dalam Mazmur 91. Bapak boleh buka Pak, ayat 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Yep. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu Betul. Pak. Nah yang Bapak minta apa Pak? Betul, berarti sekarang Pak Kace nih, pendapatnya gimana Pak Kace? Jangan diam aja dong. Pak Kace ini kan biasanya Alkitabiah nih. Jadi Pak Samuel udah setuju ini nubuatan, Pak Korpus setuju itu nubuatan, Pak Kace sekarang. Pak Kace? Atau kita skip aja Pak Kace ini? Oke, pertanyaan Bapak apa di situ Pak? Oke, kalau berarti nubuatan, kita semua setuju ya bahwa itu nubuatan ya. Kita baca dari 91 sampai 10. Mungkin saya sebelum itu saya menyangga ke Pak Samuel bahwa ini tertulis persis Pak di kitab para nabi. Yaitu benar seperti yang dikatakan oleh Pak Korpus 1. Ini tertulis di Mazmur 91 ayat 12. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, kalau kita lanjut bicara ke ayat sebentar, ini. Sebentar Pak, di Mazmur berapa tadi? Sorry, saya baru monitor. 91 ayat 12. Iya, lanjut Pak, silakan. Gimana Pak Samuel? Sama persis kan perkataannya? Tulisannya sama persis? Oke, pertanyaan Bapak adalah? Ya. Oke, sekarang kita lihat di ayat berikutnya terus sampai ke 91 ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Siapa ia ini? Yesus. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Lalu kita lihat apa yang dilakukan Yesus sebelum disalib. Matius 26 ayat 39. Maka ia maju sedikit, lalu bersujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lari daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Artinya, Yesus manusia mulia ini berseru kepada Allah sebelum disalib dan memuliakannya. Terus, jika itu nubuatan, bagaimana mungkin Yesus bisa celaka, Pak? Di mana Yesus celaka? Hah? Di mana Yesus celaka? Disalib. Ini membuktikan. Iya. Sekarang kalau ada ini nubuatan, dia ini lihat di ayat 91 ayat 16.
dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Penggenapan nubuatan ini di mana? Saya tanya. Bapak Dan lihat di situ. akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bagaimana mungkin Yesus bisa disalib oleh hansip-hansip Romawi ketika Allah Begini Pak, nggak usah diperpanjang dulu Pak. Kita satu-satu dulu ya. Nggak usah diperpanjang dulu. Mengenai Yesus disalib itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Kejadian. Aku akan mengadakan permusuhan antara ular ini dengan keturunan perempuan ini. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Ular itu akan meremukkan tumitnya. Jadi Yesus harus disalib Pak. Gitu. Terus ada di Mazmur, sebentar Pak. Lalu ada di Zakaria 12 ayat 10. Nah, jadi Yesus itu harus menggenapi nubuatan-nubuatan itu. Nah, kalau Bapak bilang di sini penyaliban Yesus adalah bukti bahwa nubuatan yang tadi di Mazmur itu tidak digenapi, itu berbeda Pak. Karena doa Yesus itu berkata begini, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Nah, karena Yesus tidak memaksakan kehendaknya, kedagingannya tidak memaksa kehendak rohaninya. Begitu Pak. Kecuali Yesus memaksakan, baru Bapak bisa menuduhkan itu, gitu Pak. Pak Samuel, ketika Anda ngomong nubuatan, itu nggak ada dasar sama sekali. Tapi saya ngomong bahwa ini nubuatan, itu dasarnya di Matius 4:6. Tertulis tentang yang Yesus disalib itu ada nubuatannya Pak di dalam perjanjian yang lama. Ya, itu kan ilmu cocokologi kan. Karena Anda menuduh cocokologi, sekarang Anda buka Zakaria 12 ayat 10. Coba Anda buka. Oh, bukan, kita bahas ini dulu lah, belum selesai ini. Sekarang kan Anda tuduh cocokologi. Iya. Betul? Ya sudah. Saya membela diri begini, sebentar. Karena Anda tuduh saya cocokologi, saya melakukan pembelaan, betul? Nah, bahwa itu bukan cocokologi. Dan kalau itu memang cocokologi, ya harus cocok, Pak. Masa nggak cocok? Sekarang buka Zakaria 12 ayat 10. Ya, sebelum ke sana, saya mau tanya, penggenapan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 itu di mana? Kan belum semua, Pak, digenapi oleh Yesus. Yesus kan belum datang sebagai raja, Pak. Belum memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ini nggak ada hubungannya dengan kedatangan kedua. Sebentar. Loh, enggak, Pak. Itu tidak dikatakan sebentar. Sedikit aja. Sebentar. Bahwa ini jelas bahwa Allah menyelamatkan, Allah meluputkan dari segala mara bahaya di ayat tersebut. Nah, inilah, sebentar ya Pak. Inilah terjadinya kalau mengikuti pertanyaan mereka, blunder nggak bakal habis-habis, debat muter-muter. Karena mereka pasti nanti saya skakmat. Jadi gini, kita harus menyampaikan statement yang bisa mengedukasi penonton, yang bisa nangkap bagi penonton. Kalau kita eyel-eyelan dengan perdebatan pertanyaan yang orang-orang Islam yang buta hati, kita akan ikut teremosi, muter-muter di situ juga. Makanya kayak saya tadi, kenapa saya sampaikan tentang Muhammad? Karena dia mau menghajar Alkitab, karena iblis ini sedang memframing, mempulintir Alkitab, firman Tuhan dipelintir supaya orang tidak percaya Yesus Tuhan. Itu tujuannya. Nah, ini menghalang-halangi. Bang Samuel tadi enak dengernya, Bang Samuel. Iya, it's okay Pak Kc. Oke, tadi yang Bapak sebut di Matius itu, ada nggak menyebutkan ini harus dispesifikasikan khusus hanya untuk ketika Yesus di bumi, bukan untuk selamanya? Ada nggak di situ tertulis seperti itu? Nubuatan ini kan ada di Mazmur 91 ayat 12. Kemudian kalau kita baca 14 sampai 16, nubuatan juga itu penggenapannya di mana? Pertanyaannya saya cuma simpel itu aja, penggenapannya di mana? Sekarang begini Pak, kan tadi bilang panjang umur terus makmur, betul? Betul. Sebelum itu kan begini. Sebelum itu sebentar dulu, satu-satu dulu Pak. Satu-satu dulu Pak. Kalau satu-satu dulu. Dari ayat 14, jangan langsung. Kita ambil poinnya dulu Pak. Kita ambil poinnya dulu yang Bapak mau tanya. Berarti soal apa tuh tadi namanya makmur sama panjang umur ternyata tidak digenapi, betul? Ya, mulai ayat 14 ya, 14 ya. Iya, ambil poinnya saja Pak. Ambil poinnya saja. Ambil poinnya saja, oke? Iya, jangan loncat. Kita ambil satu-satu. 91 14 dulu. Iya, 91 14 coba bacain biar saya ambil poinnya. 91 ayat 14 silakan. Dibacakan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Sudah. Ayat 15-nya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertainya. Yesus berseru ketika mau disalib. Ada di Matius 26:39. Udah digenapi. Nah, sekarang jangan kepanjangan dulu, Pak. Yang mana mau kita bahas? Jangan kepanjangan dulu. Yang mana yang mau kita bahas dulu pertama? Ya, yang 16-nya penggenapannya di mana ini? Iya, 16 itu apa? Poinnya apa? Poin yang harus digenapi itu apa di situ menurut Bapak? Poin yang digenapi di sini bahwa Yesus itu diselamatkan oleh Allah. Tidak sampai disalib karena sebentar, dia panjang umur. Nggak usah kepanjangan, Pak. Nggak usah kepanjangan, Pak. Nggak usah kepanjangan, ya. Nggak usah khotbah lagi, ya. Sekarang Yesus bangkit nggak? Kenapa? Yesus bangkit nggak dari mati? Enggak. Yesus nggak pernah mati, Pak. Bukan. Ini konteks Alkitab. Anda kan bawa tadi kan di kitab di Alkitab, betul? Oke. Jadi kalau Anda tanya dari ayat Alkitab, jangan Anda jawab menurut ke Al-Qur'an Anda. Sekarang saya tanya, menurut Alkitab, Yesus bangkit nggak? Ya, silakan Anda jawab sendiri kalau itu. Loh, saya tanya. Kan Anda kan pakai premis Alkitab. Iya, nggak apa-apa, Pak. Pak Aceh sebentar, Pak Aceh. Saya ini saya kasih tahu sama teman-teman semua para netizen, kalau berdiskusi dengan Samuel Sihaan pasti kena skakmat. Itu udah pasti. Anda mau lari ke premis manapun, Anda mau lari-lari, saya kejar pasti skakmat. Sekarang saya tanya, Anda kan pakai frame-nya kan dari Alkitab. Sekarang jawab dari Alkitab dong. Kan begitu. Nah, nanti kalau Anda lari ke Al-Qur'an, saya kejar di Al-Qur'an kamu kena skakmat juga. Ya, tapi kita buktikan dulu di Alkitab, ya. Ketika Yesus mati di dalam Alkitab, Yesus bangkit nggak 3 hari, Pak? Tidak kalau menurut saya. Dia tidak pernah mati. Kalau menurut Alkitab, bukan menurut Anda. Menurut Alkitab yang kalau menurut ini nggak paham Quran ini. Di Al-Quran surat 19 Maryam ayat 33, Yesus itu bangkit. Bangkit, iya. Tapi nanti Pak Kaceh, kita makan kuenya dikit-dikit dulu Pak Kaceh. Karena saya tahu itu. Kita nikmatin dulu kuenya. Jadi gini ya Pak. Menurut Alkitab, bukan menurut saya, bukan menurut kamu ya. Tetapi menurut Alkitab, Yesus bangkit nggak Pak? Coba. Tidak. Oke, kalau Yesus tidak bangkit, mana ayatnya menurut Alkitab Yesus tidak bangkit? Coba Pak jawab. Kalau bangkit itu kan harus bangkit dalam roh, tapi dia bisa makan ikan. Oh enggak. Kalau bangkit maka harus sebentar Pak. Logikanya Pak, ya nggak usah pakai Alkitab, logikanya. Kalau bangkit harus mati dulu. Sebentar. Kalau namanya bangkit kan harus mati, betul nggak Pak? Nah, makanya kalau yang namanya dikatakan Sebentar. Yang namanya bangkit dari kematian, maka harus mati dulu, baru bisa bangkit. Kan begitu, betul nggak? Makanya itu Yesus nggak pernah mati, karena dia bisa makan. Oke, sebentar. Kalau Yesus tidak pernah mati, mana ayatnya yang berkata, aku tidak pernah mati? Silakan, ayat Alkitab yang menyatakan Yesus berkata, aku tidak pernah mati. Ya ini, Mazmur 91 ini. Ini pertolongan Allah. Mana bunyinya? Mana bunyinya, Mazmur? Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk. Mana kata mati di situ? Mana kata mati di situ ada? Iya, makanya mana kata salib di situ? Mana kata salib di situ? Intinya Yesus diselamatkan. Nggak bisa tafsir. Gini, kan kita main pakai ayat Alkitab, jangan menambah-nambahkan kata-kata. Ya, nggak pernah. Ini Pak, dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Berarti dia nggak pernah mati menurut Alkitab. Oke, sekarang Yesus kan udah bangkit. Panjang umur nggak? Sebentar. Kenapa? Kan Yesus sudah bangkit menurut Alkitab. Enggak. Saya nggak setuju dengan itu. Kalau saya tunjukin ayatnya gimana? Oke. Sebentar, Sam. Sebentar. Oke, begini, Pak Hasan. Ya. Tadi Bapak mengangkat Mazmur 91 dengan teks Injil Matius, betul? Ya. Keberatan Anda di mana? Saya nggak keberatan bahwa itu nubuatan. Yang Anda tanyakan apa? Pak? Artinya Yesus itu nggak pernah disalib karena Allah selalu menyelamatkan dia. Yang Anda tanyakan apa? Sebentar. Saya kasih dulu ayatnya. Sebentar. Saya kasih dulu ayatnya. Wahyu 1 ayat 18. Ayat 16. Ya, betul. Wahyu 1 ayat 18. Tuh, aku telah mati. Takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup
sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena sekarang gini. Sekarang begini, di situ jelas Yesus berkata. Surga atau neraka itu tergantung Tuhan Yesus. Sebentar Pak KC. Di situ Pak KC sudah kasih ayatnya yang mau saya kasih sama kamu sebenarnya. Ya. Jadi di situ Yesus sendiri berkata, aku telah mati. Lah kamu bilang Yesus nggak mati katanya. Lah lalu kamu kalau bilang Yesus nggak mati, kalau kamu bilang Yesus nggak mati, pakai ayat Alkitab yang mana? Silakan tunjukkan satu ayat saja. Silakan. Mazmur 91 ayat 16 dengan panjang. Iya, di situ ada urusan soal penyalipan nggak? Sebentar. Di situ seharusnya secara eksplisit. Di situ ada disebutkan tentang penyalipan nggak? Bukan penyalipan, tapi Yesus ya sudah. Kalau bukan penyalipan, kalau bukan soal penyalipan, kan Anda sudah menjawab bukan soal penyalipan. Maka Anda minggir dulu, lebih baik jadi pemain cadangan. Nah, saya kan minta ayat eksplisitnya. Anda tidak bisa menjawab. Nah, di sini Pak KC sudah kasih iya, kan enggak, kamu sudah bilang itu bukan tentang penyalipan. Kamu sendiri sudah ngaku. Berarti nggak bisa pakai ayat itu. Bukan hanya penyalipan, segala sesuatu yang membahayakan Yesus itu tidak akan membuat Yesus celaka. Tetapi ayat itu tidak berkata. Ayat itu tidak berkata, ya, termasuk penyalipan. Ayat itu nggak berkata seperti itu. Karena ada nubuatan, sebentar. Karena ada nubuatan dalam Mazmur 12 ayat 10 bahwa Yesus itu disalib. Jadi dari yang Mazmur tadi, sebentar. Jadi dari Mazmur yang tadi tidak boleh kontradiksi dengan Zakaria 12 ayat 10. Mazmur 91 ayat 10. Kan kamu sudah ngaku. Kan kamu sudah mengaku. Akan menimpa kamu. Sebentar. Termasuk penyalipan itu nggak akan menimpa. Nggak ada termasuk penyalipan. Mana di situ termasuk penyalipan? Malapetaka itu penyalipan. Tadi kan kamu sudah bilang itu tidak tentang penyalipan. Kan kamu kan sudah gol bunuh. Sebentar. Enggak, aku nggak emosi. Kan kamu tadi sudah mengaku, kamu sudah gol bunuh diri. Di situ bukan tentang penyalipan, kan kata kamu begitu. Di sini kan ada saksinya, Pak. Ya, jadi gini, yang Mazmur itu tidak boleh. Sebentar, Pak. Jangan emosi, Pak. Sebentar, jangan emosi, Pak. Yang Mazmur itu tidak boleh kontradiksi dengan Zakaria 12 ayat 10. Oke. Nah, kalau di situ Bapak sudah mengaku bukan tentang penyalipan, ya sudah Bapak minggir aja dulu jadi pemain cadangan. Itu maksud saya. Oke, Pak Hasan, sebentar. Ya. Pak Hasan, saya mau jelaskan. Malu-maluin umat Islam aja, Pak Hasan. Aduh, kasihan. Pak Hasan, supaya Anda semakin cerdas membaca Alkitab, saya mau kasih tahu Mazmur 91 itu bukan nubuatan khusus tentang Yesus, Pak. Sekarang bukan. Jadi tolong Anda jangan paksakan apa yang Anda pahami. Gimana sih? Loh, Anda ini nggak tahu tapi sok tahu. Dikasih tahu nggak mau tahu. Jangan jadi bodoh lah. Iya. Tadi Anda kan yang cerdas kan ngomong bahwa ini nubuatan. Ketiga-tiganya ngomong nubuatan. Pak Kaci aja dengerin dulu. Makanya dengerin. Nah, makanya dengerin. Gimana sih maksudnya? Makanya dengerin. Tuh kan Anda dijelaskan sama Samuel tadi nggak. Sebentar, coba di mute dulu deh. Si Hasan di mute dulu deh. Karena dia sudah mau kena skakmat memberontak gitu. Coba di mute dulu. Nah, silakan Bro, silakan dijelaskan. Nah, saya mau kasih tahu Mazmur 91 itu bukan nubuatan khusus tentang Yesus. Anda baca semuanya dong, gitu loh. Makanya perhatikan, Anda tadi kan meng-compare itu dengan Injil Matius pasal 4, ya kan? Paham kan di situ Anda kan? Iya, baca lagi Matius 4. Tidak ada masalah di sana. Justru pernyataan Yesus ingin mengajarkan kepada si iblis. Tujuan itu bukan untuk mencoba Yesus. Kan begitu. Ya toh? Nah, sayangnya Anda lebih parah dari si iblis itu menggunakan Mazmur 91 untuk mengajarkan kesesatan. Makanya Samuel memberitahukan Anda berkali-kali, tapi Anda tidak mau tahu. Anda tetap bertahan dalam kesesatan. Kasihan banget. Sekarang Anda mengaku itu bukan nubuatan. Tadi nubuatan katanya. Coba baca lagi Matius 4 ayat 6. Ini doa. Jatuhkanlah dirimu ke bawah. Perhatikan apa yang Anda pahami Mazmur 91. Coba, apa yang Anda pahami Mazmur 91? Ya, apakah itulah 91 ayat 10? Anda hanya membaca letterleh doang kan? Anda hanya memahami kan? Ya, ini mau memahami secara letterleh doang kan? Ini mau dibantah pakai doktrin, ya silakan. Nggak perlu membantah itu pakai doktrin, orang Anda salah kok. Begini, saya tidak akan memaksa keyakinan. Kalau itu udah keyakinan Anda, silahkan. Saya cuma menunjukkan.
Ya silahkan bantah. Anda tadi juga pelin-pelan katanya nubuatan sekarang berubah bukan nubuatan. Gimana ceritanya ini? Oke, Padahal kalaupun itu sudah nubuatan, jelas. kalaupun itu baik. Sebentar Pak, saya ngomong sebentar. Yang dikatakan menyalip itu artinya malapetaka. Sedangkan di 91:10 malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemamu. Bagaimana mungkin jika dinubuatkan seperti ini Yesus mati oleh Hansip Romawi? Enggak mungkin. Makanya di ayat berikutnya, dengerin Pak, manusia itu dibatasi oleh Tuhan umurnya, bukan masalah malapetaka Pak. Bapak gagal paham. Ada bayi baru lahir mati, ada bayi baru lahir mati, ada yang jadi jatuh dari pesawat Sriwijaya Air, itu bukan malapetaka, tapi takdir Tuhan. Ya, Pak Yusuf, saya minta Pak Yusuf yang punya YouTube ini ini tolong diatur, kita diskusi, jangan sampai menghujat itu, jangan sampai tentara Romawi diganti Hansip Romawi, itu kan udah arahnya udah pelecehan si Hasan ini. Kalau kita ngomong sedikit aja main lapor. Gitu. Amin, sebentar. Oke. Sebentar. Romawi, kenapa Anda merasa tersakiti dengan kata-kata itu? Oke, sebentar Pak. Siapa yang saya bicara ini? Yang seorang Muslim? Siapa Pak namanya Pak? Pak Hasan. Oke. Pak Hasan, dalam Mazmur 91 ayat 15 dibaca yang betul ya Pak. Bunyinya begini Pak. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Pak. Ya. Terus? Ya. Lanjut. Sebentar ya. Iya, jadi akan menyertai dia di dalam kesesakan. Jadi di dalam kesesakan juga dia disertai Pak. Nah ini ayat tidak mengkondisikan. Sebentar Pak, sabar, jangan emosi. Jadi ini ayat tidak mengkondisikan dia tidak akan disalib, tidak begitu Pak. Nah Anda kan melarikan ke situ kan menafsir. Nah ayatnya di sini kan sudah dikatakan, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Dia di situ betul kata bentuk kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Nah, jadi dalam kesesakan. Jadi Allah juga tetap menyertai dia dalam kesesakan. Nah, ketika di dalam salib, sebentar. Ketika dia menderita, kan kalau saya memakai premis Anda, saya betulkan premis Anda, maka di ayat 15 ini pun juga disertai dalam kesesakan, Pak. Ya, jadi kesesakan pada saat disalib, lalu masuk ke dalam maut itu pun juga disertai, Pak. Gitu. Lalu selanjutnya yang mana, Pak? Pak, kalau baca ayat tolong dilanjutkan dong, jangan separuh-separuh gitu. Dengan ayat 16. Iya, jangan emosi 15. Lah, Pak. Ya, ayat 15 itu Anda belum tuntas bacanya. Oke, iya, udah sebentar. Bila ia berseru kepadaku, iya Pak, jangan emosi Pak, ya. Bukan, dia, Pak. Sebentar Pak, jangan emosi. Saya bacain dulu Pak, nggak usah kelamaan. Saya bacain ya. Jangan membohongi publik lah Pak. Iya, jangan emosi Pak. Sebentar, saya bacakan dulu sampai akhir ya. Pak Samuel. Iya. Ya, Pak Samuel sebentar. Habis ini Pak Samuel yang menjawab, habis itu Pak Samuel bertanya tentang Al-Quran. Jangan Alkitab terus yang ditanya ya. Oke. Saya bacakan ya. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Sebentar ya, saya jelasin dulu ya. Iya, saya jelasin ya. Di sini kan kronologinya kata-kata disebut lebih dahulu menyertai dia dalam kesesakan. Lalu kedua urutannya, aku akan meluputkannya. Kan ada kata akan tuh Pak, I will, ya. Jadi dia harus ada di kesesakan dulu, baru diluputkan Pak. Gitu. Yang namanya meluputkan, gini ya Pak, kalau dia diluputkan, berarti dia harus dalam kondisi yang terlebih dahulu, dalam kondisi yang tidak baik, supaya dia diluputkan. Maka harus ada dulu di dalam kesesakan, kan logika bahasanya begitu. Baru dia diluputkan, gitu loh Pak. Iya, kesesakannya ketika dikejar-kejar oleh Hansip, tentara Romawi itu, Pak, itu kesesakan. Iya, makanya betul. Anda betul. Iya, Anda betul. Kan dia kesesakan itu termasuk dikejar Romawi, termasuk dicambukin, termasuk disalib, termasuk masuk ke dalam kerajaan maut. Lalu setelah itu, sebentar. Gini Pak. Pak Samuel, sebentar gini. Pak Hasan ini cuma hanya memblunder Pak, kata Pak Kaji. Nggak apa-apa, saya ngerti. Gini Pak, sekarang gini, dari tadi cuma sebentar Pak. Sebentar. Kalau Pak Hasan tidak setuju, saya hargai ketidaksetujuan Anda, ya.
Kan kami menjelaskan di sini ayat Alkitab. Secara logika bahasa harus sesak dulu, Pak, baru diluputkan. Kan begitu. Nah, dalam keadaan sesak itu termasuk dikejar-kejar hansip Romawi yang Anda bilang, dicambuk, disalib, masuk ke dalam kerajaan maut. Itu pun termasuk kesesakan, Pak. Itu. Nah, penjelasan saya ini tidak harus Anda terima. Kalau Anda tetap menolak, nggak usah lagi muter-muter ke situ. Nah, kondisinya kan sekarang Anda menolak, betul? Iya. Karena ya sudah, berarti selesai. Benar. Berarti begini. Menolak. Betul, menolak. Berarti begini, kalau Anda menolak berarti selesai kan gitu aja. Belum lah. Kan gitu. Saya menolak ada dasarnya, ada ayat 91 ayat 10. Pak. Silakan baca Kan Pak Samuel. Bapak udah menolak, Pak Hasan. Kan Pak Hasan menolak jawabannya Pak Samuel. Iya, sekarang saya menolak Pak Samuel yang bertanya dengan Pak Hasan. Ini belum tuntas. Kenapa saya pertanyaan saya? Oke, sebentar. Pak, penolakan Anda dasarnya ayat yang mana? 91 ayat 10. Ayat 10, oke. Ya, silakan baca Pak Samuel. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Ya, disalib itu malapetaka bukan? Malapetaka. Ya, tidak akan menimpa kamu, tidak akan menimpa Yesus malapetaka itu. Iya. Makanya saya menolak, ada dasarnya. Ini ada dasarnya. Oke. Tapi kan di ayat itunya kan dikatakan dalam kesesakan, Pak. Di ayat selanjutnya itu ayat 15-nya. Iya, kesesakan kan dikejar-kejar tentara Romawi itu kesesakan. Makanya termasuk disalib kan, termasuk disalib masuk ke maut kan, termasuk dipaku kan, itu juga kesesakan. Ya, terserah Pak Samuel. Ya, terserah. Nah, sudah. Gini aja. Kalau Anda tidak menerima, tidak apa-apa, Pak. Kita nggak akan bikin bom, itu aja. Ya. Sekarang saya bertanya ya. Oke. Ini udah selesai nih. Jadi, saya bertanya sekarang kembali. Malapetaka mana ini yang menimpa Yesus ini? Di sini sebut kan sudah selesai. Kan sudah selesai. Sekarang gantian Pak Hasan. Bukan. Ya, saya balik tanya sekarang ya. Ya, silakan Pak Samuel. Oke. Anda Pak. Loh, kan saya sudah bilang, kan kamu tidak menerima. Kan tidak harus. Sebentar. Pak, sekarang diganti aja Pak pertanyaannya Pak, cuma hanya melundur. Betul. Enggak, saya mau menuntaskan dulu. Kan tadi saya sudah bilang, jawaban saya tidak harus Anda terima. Iya kan? Nah, sekarang begini. Sekarang kan ini sudah selesai di ayat 15-nya kan kesesakan. Walaupun kamu pakai ayat 10. Kan begitu. Nah, bagaimana mungkin Yesus disalib ketika di ayat sebentar, kita jangan muter lagi. Kita jangan muter lagi. Mendingan bentar. Jangan sampai kacau gini, Sam. Ini udah kacau karena si Hasan lu lagi ngomong dia nyerobot, Iya, makanya kan gue mute, makanya kan gue suruh mute. Nah, jadi begini, kan ayat 10 kamu pakai, ayat 15-nya Yehova bilang kan kesesakan. Jadi harus tetap dialami kesesakannya, Pak. Logikanya kan begitu. Iya. Yang saya heran tuh kenapa penyalipan tuh ada masukkan kesesakan, padahal penyalipan tuh malah petaka. Ya nggak masalah. Masalahnya gini, Pak. Kalau saya memasukkan penyalipan terhadap kesesakan itu hak saya. Kalau Anda tidak mau memasukkannya, sebentar, Pak. Kalau Anda tidak mau memasukkannya, ya itu hak Anda, kan begitu aja, simpel kan? Karena yang sekarang saya balik nanya ya. Dengan ayat 10. Sekarang saya balik nanya. Sekarang begini, nggak bertentangan, Pak, karena ayat 15-nya kan tetap ada kesesakan, Pak. Oke. Sekarang begini. Sebentar. Sekarang begini. Kan Anda tidak setuju Yesus disalib. Saya kan setuju Yesus disalib pakai Zakaria 12 ayat 10. Sekarang saya bertanya dengan Al-Qur'anmu. Oke? Tapi ingat ya, pendapat boleh ditolak. Gitu, tidak harus kita bikin bom untuk membunuh Anda karena Anda tidak setuju dengan saya. Sekarang saya tanya, di dalam Al-Qur'an Isa tuh kan tidak disalib kata kamu. Kamu setuju yang mana, Isa disalib atau tidak? Udah lari ke sana nih berarti. Kan topiknya masih penyalipan, Pak. Ya kalau Isa sudah jelas lah bahwa Isa tuh gak disalib. Oke, berarti saya pegang ya premis Anda, Isa jelas tidak disalib ya. Oke, lalu Anisa 4 ayat 159, kan Anisa 157-nya bilang yang disalib kan bukan Yesus diserupakan. Oke, tapi ayat 159-nya dikatakan, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Jadi orang beriman tidak mungkin dia beriman kepada Isa kalau Isa belum mati. Ya, dan tidak seorang pun dari ahli kitab melainkan akan beriman kepada Isa sebelum matinya. Ya, jadi kalau Isa belum mati itu tidak boleh diimanin, Pak.
Sekarang saya ambil Maryam 19, surat 19 ayat 33 yang tadi Pak Aceh kasih. Dan sejahtera atasnya pada hari dia dilahirkan, pada hari dia wafat, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Jadi pada hari dia wafat, sebentar dulu, lalu dibangkitkan hidup kembali. Berarti tadinya kan nggak hidup, Pak. Oke. Terus di dalam Ali Imran ayat 55. Oke. Di sini dikatakan, ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu kepadaku, serta membersihkan kamu dari orang-orang yang kafir, yang menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang mengikuti Isa itu adalah orang-orang yang mengikuti Isa ketika Isa sampai kepada akhir ajal, Pak. Nah, hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu, lalu aku memutuskan di antaramu tentang hal-hal yang selalu kamu berselisih kepadanya. Ya, jadi di sini sudah jelas 3 ayat melawan An-Nisa 157. 3 lawan 1, Pak. Nah, sekarang Anda jawab bagaimana Anda bisa membenarkan An-Nisa 157 sesuai dengan pertanyaan bro saya tadi. Apa buktinya An-Nisa 157 lebih benar daripada An-Nisa 159? Silakan, Pak. Nah, karena Anda nggak ngerti konteksnya, setiap manusia itu pasti akan dibangkitkan, termasuk juga Yesus. Jadi kebangkitan ini jangan GR lah, bukan kebangkitan yang terus makan ikan goreng itu, bukan, beda. Ini kebangkitan setelah bagi Muhammad tidak ada. Tapi bagi ayat untuk Muhammad tidak ada diangkat itu. Sebentar, Pak Aceh. Tidak ada untuk Muhammad. Sebentar, Pak Aceh. Jawaban Anda itu, jawaban Pak Hasan itu betul. Secara logika saya hargai. Tetapi kalau bisa, sebentar Pak. Itu mati akan dibangkitkan. Oh ya, saya juga tahu kalau orang itu pasti mati dulu. Sekarang saya tanya, jawaban Anda saya setuju, bukan tidak setuju. Tetapi ada nggak dukungan ayat Al-Qur'annya? Silakan Pak. Satu aja, silakan. Ayat apa? Kan Anda bilang kalau untuk Isa bukan berarti dia disalib. Jadi Isa memang prosesnya harus mati dulu sama seperti kita, kan begitu maksud Anda, betul? Ya, betul. Betul. Nah, menurut Anda kalau khusus Isa begitu, mana ayat Al-Qur'annya yang menjelaskan penjelasan Anda? Silakan. Menjelaskan bahwa setiap manusia itu selalu akan dibangkitkan. Bukan setiap manusia, Pak. Bukan setiap manusia, tapi untuk Isa, Silakan, Pak. Untuk Isa, itu sudah jelas di ayat tersebut, Pak. Jadi gini. Nggak ada. Nggak ada. Iya. Tidak ada satu muslim pun yang beranggapan bahwa kebangkitan Isa itu adalah kebangkitan ketika dia makan nasi ikan goreng itu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak usah bawa ikan goreng. Sebentar. Oke. Berarti menurut 3 ayat ini, berarti menurut 3 ayat ini Isa mati bukan tidak disalib, betul? Iya. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Berarti Isa belum mati? Belum. Oke, tapi Isa harus mati, hukumnya begitu, betul? Nanti, ketika dia setelah selesai melawan Dajjal, nanti. Ayat Al-Qur'annya silakan. Kenapa? Tunjukkan ayat Al-Qur'annya. Kalau dia mati melawan Dajjal, silakan. Begini Pak, pegangan umat Islam itu bukan hanya Al-Qur'an, tapi hadis. Kalau kita compare antara Bible. Iya, silakan bawa hadisnya. Oh iya, saya harus cari dulu, nggak bisa, hadis itu banyak sekali. Tapi ya kalau modelnya diskusi sama saya mau cari-cari dulu Pak, mending jadi pemain cadangan dulu Pak. Nah, berarti sekarang saya ambil sajalah, saya percaya sajalah ya, saya berbaik hati nih. Saya percaya saja hadisnya betul. Isa melawan Dajjal mati, kan begitu? Bukan melawan Dajjal yang mati setelah itu. Loh, terus Isa matinya kapan? Setelah melawan Dajjal, Pak, sebelum kiamat. Iya, berarti kan Isa matinya setelah melawan Dajjal. Iya, karena itulah Isa itu tidak tahu hari kiamat, termasuk Yesus. Bukan kita nggak bahas hari kiamat, Pak. Kita nggak bahas hari kiamat. Kan Isa harus mati. Sebentar, Pak. Jangan begitu kalau udah mau kena skakmat. Kan Isa harus mati. Kok peraturan mainnya kan Isa harus mati, betul nggak? Iya. Oke, terus Anda bilang Anda membawa hadis bahwa Isa matinya setelah melawan Dajjal. Dajjalnya duluan yang mati, terus Isa mati. Gitu. Bukan pada saat itu. Iya, nggak masalah. Tapi Isa matinya setelah melawan Dajjal, kan begitu? Ya. Oke. Setelah melawan Dajjal Isa mati. Sebentar. Setelah melawan Dajjal Isa mati. Setelah itulah jauh-jauh lah. Mungkin Isa lagi Halo. Pak Samuel. Iya, sebentar. Oke.
Oke, Isa mati kan, sebentar Pak Hasan. Isa mati kan terus diangkat, betul nggak? Iya, mati ya, sama seperti manusia, mati terus. Iya, mati sama seperti manusia. Setelah mati dia nanti diangkat, betul nggak? Iya. Betul nggak? Iya, diangkat ke alam kubur. Oke, betul diangkat. Berarti ketika Isa nanti matinya nanti bukan karena disalib, terus dia diangkat, lalu 3 ayat tadi, surat Maryam tadi ayat 33 batal dong Pak. Karena kan Yesus kan diangkatnya kan, Isa diangkatnya kan ketika mau disalib Pak. Kok diangkat lagi 2 kali Pak? Katanya dia diangkat setelah mati. Kalau begitu saya meninggal pun juga diangkat dong. Loh enggak, kita nggak usah lari ke Anda. Kita bicara soal Isa. Kan Anda tidak pernah diangkat gara-gara mau dirampok. Kan nggak pernah. Nah kan Isa kan diangkat gara-gara mau disalib. Nah, lalu Isa diangkat nih. Kan Isa diangkat, diserupakan kan, Isa diangkat. Lalu kan Isa nanti mati setelah melawan Dajjal, setelah berapa lama melawan Dajjal dia mati. Lalu diangkat. Berarti diangkat 2 kali gitu. Pengangkatannya beda. Yang pertama pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Karena itu tadi. Pengangkatannya beda. Oke, Anda lari ke situ. Pengangkatan beserta jasad-jasadnya. Silakan tunjukkan ayat Al-Qur'an ya. Silakan. Yang tadi Anda bacakan itu loh. Loh, kan itu pada waktu Yesus disalib. Kan pada waktu Yesus disalib kan pada waktu Isa disalib diangkat beserta jasadnya, betul nggak? Iya. Waktu Yesus mau disalib diangkat beserta jasadnya nggak? Anda jawab. Ya pada saat proses mau disalib itu dia diangkat, dipisahkan dari umat-umat. Iya, sama jasadnya nggak? Iya. Oke, kenapa tadi Anda bilang lagi setelah melawan Dajjal diangkat dengan jasad-jasadnya lagi, Pak? Apa bedanya? Enggak lah. Setelah mati ya dia diangkat rohnya aja. Sama seperti mana ayatnya yang ngomong begitu? Tadi kan Anda bilang jasad-jasadnya. Setiap manusia yang bernyawa pasti mati, Pak. Ya udah, Anda bikin kitab baru aja seperti Syekh Nawawi, bikin Al-Qur'an baru seperti Syekh Nawawi, Anda ngarang ayat aja mendingan gitu loh. Gimana? Biar saya daftarkan ke Pak Muhammad Kace nih. Itu jelas ada ayatnya. Jelas mana ada ayatnya? Mana ayatnya? Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Iya, soal si Isa ini kan si Isa diangkat waktu mau disalib sama jasad-jasadnya. Tapi dia kan nggak mati kata kamu. Tetapi menurut aturan permainan Al-Qur'an surat Maryam 33, dia kan harus mati diangkat. Nah, lalu diangkat lagi setelah melawan Dajjal. Padahal ayatnya nggak ada di Al-Qur'an. Kata kamu di hadis. Saya terima hadisnya, oke? Lalu diangkat lagi kan begitu. Lalu mati, diangkat lagi, lalu mati, diangkat nyawanya. Iya mati, diangkat, iya. Berarti Isa diangkat 2 kali dong. Satu jasadnya, yang kedua mati sebagaimana manusia biasa diangkat nyawanya. Karena itulah ketika Pak Kace ngomong bahwa iya, sebentar nggak usah ke Pak Kace dulu, nggak usah ke Pak Kace dulu, kamu jangan kabur dulu. Sekarang yang kamu katakan itu dalil hadisnya mana? Yang diangkat hanya nyawanya saja, mana dalil hadisnya? Ya setiap orang silakan. mati pasti diangkat, Pak. Jangan, kamu bukan Quraisy Shihab, nggak boleh bikin taksir. Nah, jadi kamu bikin. Loh, sekarang mana? Hadisnya mana? Tafsir Ibnu Katsir mana? Ayat Al-Qur'an mana? Silakan. Belur. Ini udah sangat jelas sekali setiap manusia yang bernyawa. Iya, itu sangat jelas. Iya. Itu sangat jelas. Tetapi Isa kan di situ surat Maryam 33 kan bukan untuk semua manusia, untuk Isa kok. Saya coba baca. Saya baktikan putih Alkitab ya. Kenapa? Loh, enggak. Kamu jangan ngemis dari Alkitab. Kamu harus jelasin. Tenang Pak, jangan emosi Pak. Kan Maryam itu, mu di situ siapa? Surat Maryam mu di situ siapa? Baca lagi. Di Al-Qur'an, di surat Maryam 33 dan sejahtera atasnya. Nya di situ siapa? Oh, Yesus. Yesus. Nah, kok kamu bilang semua manusia? Kenapa? Yang mati, yang semua manusia itu yang mati. Nggak ada. Jangan malu-maluin umat Islam. Udah, jangan malu-maluin Pak. Udah kena skakmat Pak. Enggak malu sama sekali tidak. Karena itu ketika Kace menyebut ya udah Pak Kace, Pak Manumbulu, saya udah kelar. Nah, silakan Anda nikmati kuenya. Masih ada kue nih, silakan. Makanya saya ikut ketawa ketika bahwa Yesus itu Bang Samuel adalah nih, Alfa. sebentar. Bagaimana mungkin Yesus itu disebut Alfa ketika ia bermula dari firman? Bang Samuel, tadi kita kan belum selesai ya? Ya. Belum selesai ya. Berarti Pertama,
Pak Samuel sebentar, Pak Feli. Berarti Pak Hasan selesai ya? Loh, ya Belum, makanya nanti tuh boleh Yesus lanjut. nggak tahu hari kiamat karena dia udah meninggal. Udah Kata meninggal. siapa Kamu dia ngarang tidak ayat tahu. itu. Kamu ngarang ayat. Silakan Ngarang Pak. ayat. Baca Al-Jufruf Bacalah di 61. Alkitab Anda. Oke. Yesus nggak Pak tahu hari Hasan. kiamat Pak karena dia Hasan. udah meninggal sebelum kiamat. Pak Hasan. Coba Anda baca Al-Jufruf 61. Apa? Ya, Apa katanya di silakan. situ? Ya, tanda-tanda hari kiamat, bukan mengetahui siapa? tentang kiamat. Baca, Bahkan dengerin. silakan baca. Dengerin. Silakan Dan baca. sesungguhnya Ini, share screen deh, perhatikan, share screen. perhatikan Al-Jufruf 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke, ini kalimat pertama. Kemudian kalimat kedua. Ya, share Karena screen lah. dengar biar Anda dulu, nggak korupsi. jangan potong-potong. Ya, korupsi karena Anda mengkorupsi. Sebentar Pak, sebentar Pak Hasan. Pak Hasan diam dulu Pak Hasan. Jangan Pak Hasan diam dulu, potong-potong. bentar. Bentar dulu Pak Ini Hasan. ya, Al-Jufruf 61 isinya 3 kalimat. Kalimat pertama saya baca. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Oke? Yang kedua, karena Bukan itu, dengar dulu. Dengar dulu Pak Hasan. Pak Hasan jangan dipotong. Ya, karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Akunya huruf besar tuh. Oke? Kemudian ayat 61 ditutup dengan kalimat tegas, kalimat ketiga. Inilah jalan yang lurus. Oke, setuju. Anda mau baca Jalan, apa? ya. Oke, saya tambahkan. Jalan yang lurus apa? Sebentar. Jalan yang lurus. Menurut Yesus apa? Bentar, Saya tambahkan sebentar Pak Hasan. bentar. Saya dulu mau minta sebentar. Tadi kamu membahas soal surat An-Nisa ayat 157 ya Pak ya. Dan kamu menyatakan bahwa Al-Masih itu tidak dibunuh. Sebentar, jangan dipotong-potong. Menurut di surat Al-Maidah ayat 117 Pak, Al-Masih itu udah diwafatkan. Yang artinya Isa udah dibunuh Pak. Surat Al-Maidah ayat 117 Pak. Ditidurkan Pak, kalau Anda membaca itu dibunuh ya enggak cocok lah kasih nama ulama gitu. Enggak, gini. Kata diwafatkan itu dibunuh apa enggak? Aduh. Itu Anda harus ngerti bahasa Arabnya, makanya jangan jadi umat terjemahan. Diwafatkan itu mati apa enggak? Iya, makanya Pak, tadi itu saya ngomong. Diwafatkan itu mati apa enggak? Ya. Wafat itu mati enggak? Orang tidur juga disebut diwafatkan. Mana ada orang tidur wafat. Mana ada orang tidur wafat. Hari ini telah wafat, artinya hari ini telah tidur. Bentar. Bentar. Jadi gini Pak Hasan. Jadi begini Pak Hasan, saya koreksi sedikit ya. Di surat Al-Baqarah ayat yang ke-87, di situ ada 2 nabi yang namanya tertara di situ, Nabi Musa dengan Nabi Isa. Kalau menurut Anda, nabi yang dibunuh di ayat itu siapa Pak? Bacain Isa aja, atau surat Al-Baqarah ayat 87 Pak? Baca Pak. Saya bukan silakan dibaca Pak. Ya baca dong, ada yang anu. Silakan Pak, KC baca ayatnya Pak. Al-Baqarah ayat 87 Pak. Ya, saya menarik tadi kenapa Yesus nggak tahu hari kiamat ya. Ya, itu alasannya. Pak Hasan, sebentar. Pak KC, tolong dibaca dulu. Baik, sebentar. Silakan Pak KC dibacakan ayatnya. Ya. Di sini jelas. Dikatakan walaqad ataina Musa likitaba wa qafaina min ba'dihi bil rusuli wa ataina Isa ibnu Maryam bainati wa ayyadnahu biruhil qudus. Afakullama ja'akum rasulu bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafarikon kadzabtum wa farikon taktulun. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami usulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran serta kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus. Mengapa
setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu nyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah ini Muhammad Kaca ini kena ayat ini nih, hampir dibunuh. Ya. Oke, bentar. Oke, sebentar Pak Hasan. Pada yang kita baca tadi surat Al-Maidah ayat 17, Al-Masih itu diwafatkan ya. Di surat Al-Baqarah ini ada dua nabi yang namanya tertulis, yaitu Musa dengan Nabi Isa. Menurut pandangan Pak Hasan, yang dibunuh di sini siapa Pak? Musa apa Isa Pak? Nabi Isa nggak pernah masih hidup ya? Terus yang dibunuh di ayat itu siapa Pak? Yang jelas Nabi Isa nggak pernah dibunuh, nggak pernah mati. Oke, kalau yang dibunuh itu siapa Pak? Gitu loh. Hadisnya mana? Aduh dia Pak Kace ke toilet dulu lah. Haleluya. Menurut Bapak, yang dibunuh di situ siapa Pak? Musa atau Isa Pak? Di sini ada dua nabi Pak. Isa nggak pernah mati. Jadi ya kalau Anda bisa berpikir logis, kalau menurut Anda di antara dua itu ada yang dibunuh, ya berarti jelas bukan Isa. Tapi sebentar, saya ini menarik dengan teman-teman Kristen di sini. By the way, menurut Anda ini Yesus jangan dulu bukan sebentar yang lain. Pak Hasan, dengerin. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu Pak ulama muda. Ya. Sebentar Pak. Pak ulama muda handsetnya dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Supaya nggak dubbing suaranya Pak. Jadi enak komunikasinya. Oke, sekarang udah bagus. Coba dicabut dulu Pak, baru dicolok lagi Pak. Masih dubbing suaranya. Halo, udah bagus. Coba Pak, coba bicara Pak. Di sini normal sih. Ya, halo. Oke, bagus. Oke. Di ayat. Oke, menurut Pak Hasan, siapa nabi yang dibunuh di ayat itu, Pak? Karena di situ ada hanya ada dua nama yang disebut di ayat itu, Pak. Isa dengan Musa. Kalau Anda menyatakan Musa yang dibunuh, tunjukkan dalilnya di mana ayatnya Musa itu dibunuh. Silakan. Sebentar, yang mempremis bahwa di antara mereka ada yang dibunuh kan Anda. Kok saya yang suruh nunjukin gimana sih? Nah, sekarang enggak begini Pak Hasan. Jadi begini, kalau menurut Pak Hasan, nabi yang dibunuh di situ siapa Pak? Loh, yang menurut dibunuh kan Anda. Terus saya kan disuruh menyatakan begitu Pak. Loh, kok bisa saya disuruh menunjukkan mana yang dibunuh? Ah udahlah, topik yang lain. Itu ayatnya kan bilang dibunuh Pak Hasan. Gimana sih? Hah? Gimana? Itu Pak Hasan itu gak baca itu. Ya Pak Hasan, jangan bertakiah. Bertakiah gimana? Pak ulama ayatnya kan bilang dibunuh. Disinilah buktinya bahwa umat Islam banyak yang tidak memahami Al-Quran. Pak ulama muda, di sini kelihatan banyak umat Islam yang tidak memahami Al-Quran. Sehingga ditanya ayat ini bingung dia. Berawal dari firman. Pak Hasan, gak usah muter-muter. Jadi begini, ada buku lain, buku Anda aja Pak Anda aja nggak paham buku Anda sendiri. Itu Al-Baqarah ayat berapa ya? Al-Baqarah ayat berapa? 87. 87 ayat 87. Okay. Ayat 87. Iya, udah. Silakan lanjut. 87. Jelas di kalimat terlahir dikatakan oleh Allah sebahagian yang lain gimana Pak Kaci kalimat terlahirnya? Kalimat terakhirnya sesungguhnya ada yang sebagiannya menyombongkan diri dan sebagainya didustakan dan sebagainya lagi dibunuh. Nah, ada kata dibunuh Pak Hasan. Iya. Jadi begini Pak Hasan, di ayat itu ada dua nama nabi yang disebut Musa dengan Isa. Menurut Pak Hasan, yang dibunuh di ayat itu siapa? Itu Pak Hasan. Bukan Nabi Isa yang jelas.
Oke, kalau Iya, alasannya Nabi, bukan Nabi Isa itu tampilkan dalilnya Pak Hasan, dasarnya. Aduh, kan udah Sebentar. tadi Nabi Isa diangkat. Nggak sanggup dia, Sebentar. Pak, nggak sanggup. Sebentar, Gimana Pak sih? Hasan. Bukan itu. Kalau di situ yang dibunuh adalah Musa, mana ayatnya di Al-Quran Musa Nah. dibunuh, gitu loh maksudnya, bro. Oke, Kasihan. jadi begini, Pak Boleh Hasan. saya ikut, Pak? Sebentar yang lain. Di surat Al-Maidah tadi, di surat Al-Maidah ayat 117 tadi kita baca, Isa itu udah diwafatkan, Pak. Oh, makanya saya ambil Iya. loh. Itu kan Ya, menurut makanya Anda. Ya bukan, nggak apa-apa, menurut Anda itu nggak apa-apa. bukan Pak, tetapi menurut Al-Quran loh. Coba baca di surat Al-Maidah ayat 117, Pak. Isa itu udah diwafatkan, Pak. Oh, bukan. Diwafatkan itu ditidurkan. Enggak, ada yang mengatakan kata wafatkan itu mati, Pak. Ya, karena ada ayat yang ngomong ditidurkan itu dengan kata-kata yang sama. Gitu, Pak. Tidur dan mati itu tidak beda, Pak. Ada ayatnya, Pak, tapi saya harus cari dulu karena memang saya bukan ustadz. Jadi begini Pak Hasan, karena kita udah mengetahui bahwa Al-Quran itu kontradiksi satu dengan yang lain, maka kalau nggak kontradiksi Pak, sekarang Anda jawab aja. Menurut Bapak di surat Al-Baqarah 87 yang dibunuh di ayat itu siapa? Di situ ada dua nabi. Oke, kalau bukan nabi. Oke, kalau bukan Nabi Isa, Anda menekankan Nabi Musa yang dibunuh, Pak? Oh, mungkin aja, atau di antara yang lain, nabi-nabi yang lain, yang memang ada dibunuh oleh Yahudi. Oke, kalau Anda menekankan Nabi Musa, sekarang tunjukkan dalil di dalam Al-Quranmu yang menyatakan bahwa Musa itu dibunuh, Pak. Silakan. Duh, Saya berikan, sebentar. Saya berikan kamu waktu atau masa memberikan ayat ke saya selama 1000 tahun, Pak. Nggak usah. Oh, jadi nggak ada ya, Pak ya? Oke, sekarang saya simpulkan. Bahwa muda skakmat, semuanya skakmat mulu, Pak. Gimana Pak Amin ini Wah, mesti dipahami. Oh, jangan marah-marah dong Pak Amin. Masa dibilang Hansip aja marah? Saya Lagi sensi ya. Ngomongnya pelan-pelan begini. Sekarang udah kulit udah minum kayaknya. Silakan Pak Hasan begini Pak Hasan. Lebih baik Pak Hasan daripada ngikut Muhammad tidak jelas, surga atau neraka tidak tahu. Lebih baik Pak Hasan sekarang menyerah diri dibaptis. Ini kebenaran. Boleh saya ikut nimbrung nggak nih? Saya boleh ikut nimbrung nggak? Iya. Pak KC, Anda itu lebih bagus jadi sales mobil. Lebih bagus sales mobil lah. Sales mobil itu boleh bertanya. Pak Samuel kita simpan dulu tadi diskusi kita. Pak Samuel kita simpan dulu. Tapi saya mau menyimpulkan beberapa yang kita pause dulu ya. Kita pauskan. Pertama, Pak Samuel tidak mau menyimpulkan roh keluar dari badan Yesus itu tadi Pak ya. Karena tidak ada penjelasan dalam Alkitab. Oke, kita simpan tuh. Yang kedua bahwa konsep Bapa di dalam kita dan Bapa di luar kita itu Anda terima ya Bang Samuel ya. Betul. Oke, nah kita pause di situ dulu. Saya mau masuk ke pertanyaan yang tadi mengenai wafat. Ya, wafat itu punya beberapa pengertian. Silakan dibuka Al-An'am 60. Sebentar ya. Ya. Al-An'am itu surat 6 ya? Al-An'am ya. Ya, masa pengertian saya dari kamu. Oke, ayat berapa? 60. Di mana Bang di sini Samuel kan lebih kematian? jago dari saya. Ya? Di mana di sini bicara kematian? Nah, karena Anda tidak baca wafatnya. Baca di situ. Wa huwal ladzi yatawaffakum. Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari. Dan Oke, situ ya. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya wa huwal ladzi yatawaffakum, wafat di situ.
Wafat juga artinya menidurkan. Makanya tadi Pak Hasan bilang tidur itu, wafat itu juga artinya tidur dalam Al-Quran. Makanya Anda jangan ngandelin terjemahan, nggak bakal ketemu. Apalagi KC. Ya kan, as-sholatu imanuddin. Imanuddin itu bukan tiang agama, Pak. Gitu ya, belajar lagi ya. Maaf, Pak. Di sini Kalau Maaf, memang Pak, yang sholat tadi itu yang katanya bukan wafat tiang menidurkan, agama, Pak. jelasin. Enggak, bentar dulu Pak Kaci, maaf. Oke, Yang tadi yang saya katanya jelasin Pak wafat. Kaci. Pak Kaci nanya sama saya, biar saya jelasin. Pak Kaci, Pak. Imanuddin, Anda tahu iman dan din nggak? Arti din dan iman Anda ngerti nggak Pak Kaci? Ima Dudin, bukan Imanuddin. Ima Dudin, paham nggak? Bukan Ima Nudin, Ima Dudin. Ima itu tiang, Dudin itu agama. Jadi sholat 5 waktu itu tiang agama, bukan ibadah Allah. Pak Kaci tahu arti din nggak? Din, arti din itu apa? Itu din itu agama. Pak Kaci searching sekarang, din itu artinya peraturan, ketetapan. Nah, kalau dinullah itu ketetapan Allah. Din. Jadi dalam Islam ketika disebut din adalah ketetapan Allah. Ya. Nah itu Oke, mah Pak. itu mah suka-suka Anda aja yang menafsirkan. Pak, bisa di Google Pak. Sebentar ya. Tahan dulu, Sebentar ya. Tahan dulu semua ya. Saya mau sampaikan dulu kalau Pak Hasan kabur karena alasan ngantuk ya. Ya, itu saya perlu tegaskan supaya penonton tahu bahwa Pak Hasan karena dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari ulama muda tadi, akhirnya beliau kabur ya. Beliau meninggalkan. Dan saya dari tadi panggil Nandar tapi nggak masuk-masuk dia. Kelihatannya tidak punya nyali untuk, atau mungkin dia sudah ketakutan untuk dibaptis kali. Ya, saya dari tadi panggil Nandar ini. Oke, Pak Nandar, Al-An'am. Saya dari tadi kasih kesempatan tapi dia nggak mau masuk-masuk. Setahu saya ada debat Pak Manubulu, ada debat di tempat lain, dia ikut sana Pak Manubulu. Pak Yusuf, iya. Pak Yusuf, tolong minta bukakan kamus KBBI arti kata wafat menurut KBBI. Nah, ini Al-Quran Pak, Al-Quran itu punya pengertian. Jadi kalau mau buka kamus Arab. Jangan kamus ini gitu loh, KBBI beda pengertiannya, Bapak salah giringnya. Saya sudah kasih compare. Gini mengenai wafat, saya sudah kasih compare Pak di Al-An'am 60 itu kan saya kasih compare. Sebentar Pak, ya. Saya perlu arahkan diskusi ini kita mengedukasi. Kita menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia saja Anda tidak paham, jangan lari ke bahasa Arab, Pak. Itu sebabnya yang namanya kitab keyakinan, kitab yang kita imani, sudah sepantasnya itu berbahasa yang dimengerti. Kalau berbahasa kami bahasa Arab, Pak. Dasar pegangan kami yang suci itu Arab, Pak. Bukan yang terjemahan yang suci, Pak. Enggak, Pak. Itu menurut keyakinan kami. Makanya begini Pak Manubulu. Makanya saya jelaskan. Nggak bisa mengandalkan Islam tidak mengandalkan bahasa terjemahan, Pak. Kami mengandalkan tulisan teks asli. Kalau tidak mengandalkan bahasa terjemahan, bagaimana umat yang dididik bisa pintar? Ada ulama, Pak. Ada ulama yang menjelaskan. Pak Yusuf. Oke, Pak. Pak tadi katanya Anda tidak menggunakan terjemahan, oke, ya kan? Menurut bahasa asli Arab. Bapak merubah bahasa saya. Ya, menggunakan bahasa asli Arab. Oke, menggunakan bahasa asli Arab. Iya, menggunakan bahasa asli Arab. Oke, ya menggunakan bahasa asli Arab. Oke. Benar nggak? Benar nggak? Ya, bahasa asli Arab. Itu Bapak artikan kata menidurkan tidur itu bahasa Indonesia, lupa terjemahan, Pak. Gimana sih Bapak? Bapak menolak wafat itu meninggal, sekarang Bapak memakai kata menidurkan. Menidurkan itu bahasa Arab atau bahasa Pak, Bapak bisa baca Al-An'am itu tadi Bang Samuel udah fair loh. Bang Samuel ini saya anggap paling fair nih. Dia baca Al-An'am 60, saya harap Bang Samuel bisa baca Arab ya. Begini diskusinya, oke. Saya benarkan itu, wafat itu tidur. Oke, setuju? Ya. Oke. Karena memang tulisannya begitu kan. Iya, saya sudah cek di Arabnya begitu. Nah, tetapi di Maryam 33 pakai kata wafat nggak? Coba Anda cek di situ. Iya. Pakai kata wafat. Oke. Yang mana Maryam? Maryam 33.
Mut di sini, maut. Pak, bukan wafat. Maut kan? Pakai kata maut kan? Iya, mut. Iya, maut itu. Mut, Pak, maut beda lagi, Pak. Mut itu mati. Oke. Ya. Iya, berarti mati. Oke lah, saya terima. Di situ pakai kata mati kan? Iya. Oke. Lalu Pak, lebih gawatnya lagi Pak. Dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Maka kalau hidup kembali, tadinya dia mati, kan begitu logikanya? Iya. Iya, berarti kan Isa harus mati. Iya. Iya. Nah sekarang kalau Isa harus mati, matinya kapan? Kalau pada saat mau disalib dia nggak mati. Oke, sekarang saya kasih ini basic Pak ya, bahwa setiap yang berjiwa pasti mati. Itu hukum. Bapak terima itu? Terima. Oke. Yang kedua, mengenai Isa, wama solabuhu, wama kotaluhu. Itu prinsip dulu. Itu yang diyakini dalam Islam. Iya. Gitu loh. Jadi mau diputar kemanapun, itu prinsipnya. Kemudian ditegaskan di Al-Maidah 273 gitu loh. Jadi kami nggak akan lari dari sana gitu loh. Iya. Sekarang Maryam 33. Ya. Dan sejahtera atasnya di situ siapa? Yesus. Isa. Ya, bukan untuk semua orang ya. Ya. Setuju? Oke. Ya. Dan pada hari dia dilahirkan, dia di situ lagi-lagi Yesus, kata ganti orang kedua tunggal. Ya, Ketiga. pada hari aku. Yang Maryam 33 aku ya. Pada hari dia dilahirkan apa pada hari aku? Maryam 33 itu. Wassalamu alayya yauma walidu wa yauma amutu. Saya itu. Iya. Iya, jadi di situ Isa berbicara sendiri, betul? Ya. Oke, berarti firman siapa? Masa firman Allah, terus Isa di situ mengatakan ayat di situ dengan kata ganti orang pertama tunggal. Berarti yang ngomong Isa apa Allah di situ? Ya, jadi begini, ketika saya menceritakan, ini sederhana aja, ini kan semua berita disampaikan, kita prinsip dulu Bang ya, bahwa Al-Quran itu adalah berita yang disampaikan kepada Nabi, itu dulu, benar nggak? Betul. Betul, ketika berita yang disampaikan dan dikutip oleh orang ketiga, bahasanya begini nggak? Maksudnya bahwa dia Yesus mengubah ngomong. gitu ya? Hah? Maksudnya dia ngubah-ngubah perkataan Allah gitu? Bukan, dia menyampaikan bahwa Yesus berbicara. Ini kan menyampaikan. Kalau gini, berarti abang mengakui bahwa Yesus bicara sama Nabi Muhammad. Kalau begitu konsepnya, lebih ngaco lagi kan? Loh, sekarang begini, di situ kan tidak ada kata-kata kul ya Robi, ya. Nah, jadi di situ yang berkata-kata, jadi terima kasih loh, Anda sudah mengkoreksi saya bahwa penjelasan Bukan, dari jadinya Departemen ngaco Agama, justru. Bukan mengkoreksi, jadinya ngaco, gitu loh. Iya. Jadi berarti di sini ada sebentar begini. Kan ayat yang saya bacakan ini saya copas dari Al-Qur'an online. Lalu di situ pakai kata ganti dia. Terus Anda koreksi di situ saya, betul? Konsep abang yang saya koreksi, bukan ayatnya yang saya koreksi. Iya. Jadi kan Anda mengkoreksi ayat yang saya copas kan begitu, betul? Bukan. Sebentar saya luruskan. Oke, saya mengalah. Anda mengkoreksi. Sebentar. Anda mengkoreksi ketika saya menyebutkan kata dia, sebenarnya di teks aslinya bukan dia. Berarti saya, kan kamu bilang begitu. Betul ya? Oke. Nah, sekarang jadi pertanyaan baru, jadi kasus baru nih teman-teman. Jadi di sini Isa berfirman nih. Nah, ini kan saya udah bilang tadi. Kalau saya nanya. Bahwa Quran itu kan dikabarkan. Tadi udah setuju kan Pak Samuel? Iya kan? Nah, coba baca ayat 32-nya. Kan kalau Alkitab mesti dibaca perikop. Dan berkati kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong. Berbakti, ya kan? Iya, wabaran biwalidati walam yatsalni. Betul. Ya, wabaram Jabaran suyakli nayan. Ya. Sekarang kalau kita ngambil 32, sekarang gini. Sebentar. Bagaimana Tuhan berbakti kepada ibunya? Loh, sekarang begini. Ibunya tidak menyembah dia, ambil itu kan? Betul. Berarti lagi-lagi kamu benar. Tidak mungkin Tuhan berbakti kepada ibunya. Berarti yang di sini yang berkata-kata siapa dong? Iya, diceritakan tentang bagaimana Yesus selama hidupnya. Memang menceritakan. Iya, tapi kenapa Yesus pakai kata ganti orang pertama?
Itu bukan kata ganti, diceritakan secara langsung oleh Jibril. Prinsipnya dulu. Iya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku. Kata ganti orang pertama loh, tunggal. Iya, nah, sekarang di sini Isa sedang berkata-kata kan begitu? Bang, kebetulan gini ya. Kalau abang lawyer, kita biasa ngutip kalimat orang loh. Ada yang lawyer nggak di sini? Betul, saya ngerti. Betul, saya ngerti maksud Anda. Sebentar. Saya ngerti. Sebentar. Saya ngerti maksud Anda. Saya ngerti maksud Anda. Kalau kamu mengarah ke sana, seharusnya di situ ada dulu pendahuluan yang mengatakan bahwa Isa berkata. Kan begitu? Isa berkata atau Allah berkata. Ketika Isa berkata, begitu loh. Allah berfirman, Allah berfirman ketika Isa mengatakan, misalnya begitu. Ada nggak di situ hal-hal seperti itu? Dari mulai Al-Maidah, surat 33 itu, surat 19. Maryam kita buka satu surat kalau begitu. Iya, kamu cek dong dari ayat pertamanya bahkan. Pantesan pengacaranya Rizik nyungsap oleh jaksa. Orang begini ya pintar tidak data. Bantuin bacain 30 coba. Bantuin Maryam 30-nya coba. Oke, sebentar ya. Saya bacakan terjemahannya. Bagus tadi suaranya itu. Dia bagian baca-baca aja. Iya, kan kita di sini bukan orang Arab, Pak. Oke. Berkata Isa. Ya. Tapi soal apa nih, Pak? Oke ya. Sebentar. Jadi berkata Isa, sesungguhnya iya. Tetapi ketika di sini berkata Isa, ada nggak pendahuluannya? Allah sedang mengatakan bahwa Isa sedang berkata. Sekarang gini, Bang Samuel. Jadi lagi-lagi sebentar. Lagi-lagi ayat 30, Anda mendukung saya bahwa di sini ucapan Isa. Betul, saya dukung abang percaya kepada Maryam 30 sekalian 33 dan 30-nya bang, coba 30-nya dibaca bang. Abang kan yakin sama Maryam 33. Tadi berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Nah, kan sekarang yang ngomong berkata Isa ini siapa? Yang sedang berkata-kata, berkatalah Isa misalnya. Itu yang ngomong siapa? Ya, yang ngomong siapa di situ? Nah, lo subjeknya harus jelas. Bukan. Iya. Salah. Kan di situ ada kalimat berkata Isa. Itu yang ngomong siapa? Kan di situ dia mengutip perkataan Isa. Kan begitu. Sebentar. Yang ditanya yang berkata atau yang menyampaikan? Yang mana? Sebentar, Anda belum mengerti. Sebentar ya. Kan di sini berkata Isa, lalu bla bla bla. Lalu yang tertulis adalah ucapan Isa. Nah, ketika ada kalimat tertulis jangan diiyain dulu Pak, dengerin dulu Pak. Ketika ada kalimat tertulis berkata Isa, ini siapa yang ngomong? Ya, isinya bang, jangan siapa yang ngomongnya, isinya tuh mantep. Enggak, kita nggak bahas isinya. Ya isinya itu ya Isa yang ngomong. Nah sekarang ada kata, sebentar. Ada kata berkata Isa. Ini yang ngomong siapa nih? Yang ngomong berkata Isa tuh siapa? Maksudnya, ini saya memperjelas ya. Maksudnya ketika yang berkata di dalam ayat. Feli lupa Quran itu dari siapa? Makanya ini saya mau perjelas. Iya, kan Anda bilang Al-Quran itu firman siapa sih? Tiba-tiba lupa dia. Firman Jibril. Al-Quran itu Jibril yang berkata. Karena tidak pernah. Jibril dia. Jibril itu. Gini. Pernah Allah Pak Aceh kalau saya kirim surat, Pak Aceh kalau saya kirim surat, kurirnya Pak Aceh. Pak Aceh ini kurir surat saya kepada Bang Samuel yang terhormat. Pertanyaannya itu kapan surat saya apa surat Pak Aceh? Pertanyaannya fakta Anda di mana? Pak Aceh itu surat saya apa surat Pak Aceh? Pak Aceh jadi kurir saya buat nyampein surat. Mas Feli, coba di mana tertulis lalu Allah berbicara kepada Jibril? Di mana? Ada nggak? Allah berbicara kepada Jibril. Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui kepada Jibril ada nggak? Kepada Jibril ada nggak? Nggak ada kepada keterangan Jibril ada Allah nggak? Ngobrol sama Jibril itu tidak ada keterangan. Tapi tidak ada kan? Oke, selesai ya sudah. Ada baca satu hari urusan sampai kepada Allah kalau sama setara dengan 50.000 tahun. Anda baca ayatnya itu di Az-Zumar. Ada ya sudah gitu loh. Jangan Az-Zumar. Anda nggak tahu berarti. Anda tahu nggak malaikat laporan sama Allah itu ada jangka waktunya, itu kecepatan cahaya diambil dari situ gitu loh. Makanya doa orang tidak didengar karena harus 50.000 tahun. Nah itu, ini saya jelasin, enak nih jelasin nih ya.
Coba Bang Samuel dibukain ayatnya, nggak apa-apa saya jawabin satu-satu. Bukain ayatnya yang 50.000 tahun itu, biar saya kasih pengertiannya. Saya setuju soal 50.000 tahun, saya setuju. Sebentar dengerin, teman-teman. Pak, dengerin. Saya setuju. Ini ayat ini bertentangan dengan surat Qaf 50. Dengan surat 50 Al-Qaf ayat yang ke-16. Surat ayat itu bertentangan. Satu-satu Pak Aceh. Sebentar. Yang ya, saya setuju. Saya setuju di dalam Al-Qur'an 1 hari bagi Allah sama dengan 50.000 tahun, betul? Bukan, itu menjelaskan speednya, makanya dibuka deh ayatnya. Itu speednya menjelaskan lama banget, kalah sama Telkomsel dong. Jelasin, iya makanya bukain itu. Bukain. Oke, surat berapa? Berarti lama banget 50.000 tahun kalah sama Telkomsel. Iya, surat berapa? Nah, itu yang nggak paham itu masalahnya. Enggak, ya, saya mau pengen paham nih sekarang. Malaikat 50.000 tahun nanti keluar ayatnya itu. Az-Zumar saya lupa 30 apa 50 tuh. Aduh, ini hang lagi sebentar. Lupa gimana kalau lupa ini? Boleh lah Bang, manusia, saya bukan nabi kok, Aceh aja lupa jadi murtad dia kan. Ya Muhammad aja lupa sama Allah gimana? Enggak mungkin lah. Ada ayatnya loh, saya kasih loh. Ya nggak mungkin, secara konsep tuh nggak mungkin. Oke. Bisa saya ngomong ya Pak ya? Ya, silakan. Silakan ulama muda, silakan. Pak Heri, tadi yang kami bahas sama siapa itu ya? Pak Hasan tadi mengenai di surat Al-Maidah ayat 117. Al-Baqarah 87, malaikat. Iya. Iya, kalau menurut Bapak, siapa nabi yang dibunuh di surat Al-Baqarah ayat yang ke-87? Di situ hanya ada 2 nama nabi yang dicatat, Musa dengan Isa. Rasul-rasul tidak ada namanya. Ya, itu karena Anda terbatas membacanya. Itu ada titik ya. Coba dibuka terjemahannya coba, biar kalian paham di situ. Katanya tadi nggak butuh terjemahan, sekarang suruh ngeliat terjemahan. Buat kalian, Itu. Loh, kalau saya berharap ngerti nggak? Oke, Amin. Sebentar. Nggak, kalau saya berharap ngerti nih, saya pakai Arab nih. Kalau pakai Arab ngerti, kita buka Arab. Silakan pakai Arab. Bu Siti, silakan Bu Siti, ada Pak Aceh bisa Arab kok. Enggak, aku tadi itu cuma mau menanyakan aja sih, dari tadi saya tunggu. Saya cuma mau menanyakan, tidur bahasa Arabnya apa gitu. Tidur bahasa Arabnya. Gini ya, kita kembali ke 87 ya. Tidur bahasa Arabnya naim, Bu. Saya jawab dulu. Naim, Bu. Kasihan nggak bisa dia bahasa tidur. Tidur itu naim. Iya. Naum, Pak, naum. Naum. Tidur itu naum. Bukan naim, Pak. Naim. Kembali ke 87 aja, itu nggak penting itu ya. Nah, itu mengapa? Nah, ini di sini siapa tadi yang nanya? Bang siapa yang nanya ya? Saya jawab baik-baik. Itu Bang ulama muda saya jawab. Ya, kalau tidur itu bahasa gaulnya Nina Bobo. Nina Bobo. Oke, saya jawab di sini ya. Kalimatnya itu selesai. Kemudian ditanya, mengapa setiap rasul yang datang kepadamu, ini kan kepadamu, ini kepada umatnya mereka, Musa, ya, dan Isa. Nah, kepadamu itu, yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri. Sebagian kamu dustakan, sebagian kamu bunuh. Ini kepadamu. Mengapa setiap rasul, sekarang saya tanya, ada berapa rasul bagi kaum Israel? Begini Pak, yang saya tanyakan di sini jelas hanya ada 2 nama. Ya, ingat. Hanya ada 2 nama nabi yang dicatat di ayat ini. Ya, coba baca, Bapak jangan langsung gitu deh, gini aja, biar jelas. Bapak baca ayatnya coba. Bapak aja yang baca ayatnya coba. Coba Bang Samuel dibaca atau Pak Aceh. Surat apa? Al-Baqarah 87. Al-Baqarah 87, sebentar. Jadi itu tidak terbatas 2 nama. Salah memahami Anda. Bukan salah Pak, tapi rasul-rasul itu kan nggak ada nama. Setiap rasul, Anda baca di situ pernah? Iya, aku tahu Pak. Oke, saya bacakan ya.
Rasul-rasul itu tidak ada nama. Dibacain. Oke. Dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab dalam kurung Taurat kepada Musa, dan kami telah menyusulinya dalam kurung berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran dalam kurung mukjizat kepada Isa putra Maryam. Dan kami memperkuat, itu koma ya, pada Maryam koma, dan kami memperkuatnya dengan Rohul Kudus, titik. Apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa sesuatu dalam kurung pelajaran, koma, yang tidak sesuai dengan keinginanmu, koma, lalu kamu menyombong, tanda tanya, koma, maka beberapa orang dalam kurung di antara mereka, koma, kamu dustakan, dan beberapa orang dalam kurung yang lain kamu bunuh. Ya kan? Jadi di situ tidak menyebut hanya dua nama. Afakullama ja'akum rasulum bima la. Kamu udah salah, Pak. Nah, oke. Kamu udah salah. Mengapa setiap rasul yang datang sekarang sebentar, Bapak kan nanya saya, biar saya yang jelasin dong. Ini sama loh berlakunya ya. Sama berlakunya nggak sih? Sama nggak sih berlakunya? Saya menjelaskan sama terbukti sekarang. Ya, yang kamu sukai. Nih, setiap rasul pengertiannya yang kita kembalikan kepada Israel berapa rasul yang dikirim. Dalam catatan kami Zakaria dibunuh, Yahya dibunuh, Yesus pun menurut cerita kalian dibunuh gitu loh. Tapi kita nggak usah cerita ke sana. Yahya yang bunuh bukan orang Israel, Pak, Roma, Pak, yang bunuh. Jadi begini, Pak. Kasih saya bicara dong. Jadi sebentar. Aku bicara menjawab pertanyaan. Bentar, Bang Rasul Muda kan saya jawab nih. Bang Rasul Muda kan saya jawab nih ya. Oke, sebentar Pak Feli, sebentar. Gantian kasih Pak Amin dulu. Pak Amin, silakan Pak Amin. Sebentar dulu, ini Bang Ulama Muda udah kelar belum nih? Kalau Bang Ulama Muda udah kelar, saya pindah. Belum, Pak. Belum. Kalau belum silakan Bang Ulama Muda. Jadi saya jelaskan bahwa itu bukan terhadap dua nama itu saja. Setiap rasul yang diturunkan kepadamu, kepada ilmunya itu adalah kaum Israel kan. Di ayat ini jangan terlalu jauh. Ya, memang ayat itu yang saya bahas. Oke, Pak. Begini ya, Pak, supaya Anda mengerti pertanyaan saya. Tadi kita baca di surat Al-Maidah ayat 117 ya, Pak ya. Isa itu Al-Baqarah 87. Al-Maidah berapa? Tadi kan saya mengoreksi dulu di surat Al-Maidah ayat 117. Isa di ayat. Sebentar saya buka ya. Sebentar saya buka Al-Maidah 117. Sebentar. Iya, menurut ayat itu Isa itu udah diwafatkan, Pak. Coba sebentar, Pak. Saya nggak bisa sebentar. Jadi yang apa ya? Al-Maidah berapa tadi? 117, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaannya, Isa mati karena apa gitu loh. Nah, makanya saya ambil di surat Al-Baqarah tadi ayat 87. Ya, tapi nggak masuk kan? Karena setiap rasul di situ. Iya, tetapi hanya ada dua nama nabi yang disebut di situ. Memang ada rasul-rasul, tetapi rasul-rasul itu nggak ada namanya. Sedangkan di surat Al-Maidah 17 itu ada namanya. Namanya Al-Masih yang udah diwafatkan. Karena itulah saya mengambil di surat Al-Baqarah tadi, mencari tahu sabab musabab kenapa Al-Masih itu udah dibunuh, udah mati gitu. Ini kan makanya saya kasih perbandingan di Al-An'am 60 bahwa wafat itu tidak selalu artinya mut gitu loh. Ya, tapi kan wafat itu juga bisa mengartikan menidurkan gitu loh. Makanya tadi Pak Hasan menyebut itu, cuman dia nggak ada perbandingan ayatnya. Dia tidak tapi bisa. Tapi kan di Maryam 33 kan wafat di situ wafat mati, Pak, karena dibangkitkan hidup kembali. Gitu loh. Ya memang kan tadi backgroundnya udah saya kasih. Kullu nafsun za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti mati. Itu dulu prinsipnya. Tadi kan Bang Samuel saya tanya, setuju nggak? Kullu nafsun za'iqatul maut. Saya terima prinsipnya, tapi kan sudah saya jelaskan lagi ayat 33 itu surat Maryam itu kan ditujukan kepada Isa.
Kan kepada sudah Isa saya di jelaskan situ. juga pengertiannya bahwa Ya jangan kembali lagi ke sana. Sekarang kan begini, kita kan menceritakan ini Bang. Sebentar. Nanya ke saya ya, nanya ke saya dari kitab Kan- saya ini kan. Benar gak? Kan sudah saya iakan bahwa prinsipnya semua orang mati bangkit kan begitu. Nah, sekarang kita kembali ke Isa ke 33 tadi. Di situ kan Isa yang maksudnya di situ Isa diwafatkan mati, maut. Nah, ya terus dibangkitkan hidup kembali. Nah, jadi peraturannya, aturan main Al-Qur'an Maryam 33, Isa tuh harus mati, kan begitu. Semua kita harus mati. Enggak, kita nggak usah bilang kita semua. Kita nggak usah bilang kita semua. Kita lagi bicara Isa di sini. Isa kan harus Bang mati Samuel, di situ. ingat nggak tadi prinsipnya? Anda kita jangan sepakati? lari. Anda jangan lari. Saya kasih Di tahu surat bahwa 33, ada sebentar. Di surat 33 dikatakan, ya di situ kan Isa kamu sudah setuju. Jadi Isa itu kan harus mati. Nggak usah bawa-bawa kita. Nah, Isa di situ harus mati lalu dibangkitkan hidup kembali. Nah, lalu kan Isa diangkat tuh. Ya, betul. Nah, diangkat. Jadi pengangkatan Isa itu dalam keadaan tidak mati. Nah, lalu saya tanya, menurut peraturan surat Maryam 33, Isa harus mati. Matinya kapan? Kawanmu menjawab matinya ketika melawan setelah melawan Dajjal. Setelah turun lagi, ya. Setelah turun lagi. Nah, terus kan nanti setelah mati kan dia harus diangkat lagi, Pak. Ya, semua kita kan diangkat. Iya, tapi kan Isa tadi sudah diangkat. Yang di waktu mau disalib kan udah diangkat, Pak. Mana nggak ada? Loh, kan sejahtera aku diwafatkan, dilahirkan, diwafatkan, dibangkitkan hidup kembali. Makanya gini kan. Bukan Anda mau mengelabui sebentar. Jangan lari dulu ya. Jadi di situ saya kasih dalil, bukan ngelabuin. Saya kasih boundary. Islam itu ada batasan. Anda bicara tentang Isa dikasih batasan. Wama sholabu, wama kotaluhu. Itu digarisbawahi. Itu adalah ruang lingkup. Kalau Anda bikin tesis, Anda membuat ruang lingkup. Wama sholabuhu, wama kotaluhu. Kemudian ada background khusus yang berlaku umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, itu dulu prinsipnya. Jangan dibelakangi. Dasar itu ruang lingkup gitu loh. Silakan, Bang. Itu artinya ayat Quran itu tidak sinkron satu sama lain. Nah, itu artinya ayat Quran ini berseberangan. gimana mau nggak sinkron? Saya kan udah kasih jelas. Itu Anda ini kalau kita mau mengedukasi ceritanya ya. Ini saya memberikan pola pikir. Saya educate you, ya. Saya didik Anda di sini Pak Kace, ya. Beginilah cara orang berpikir. Mau ya. mendidik kita, Pak. Orang Anda sendiri aja blunder, nggak jelas. Saya salut sama Pak Samuel. Pak Samuel, Anda orangnya fair. Anda tahu ketika saya ngomongnya udah jelas, clear, Anda menerima. Saya salut. Saya boleh nanti ketemu Bang Samuel, kita ngopi bareng. Saya si Tomboy. Wah, saya sudah ke Jogja. Kalau saya tegas, tidak mau dikelabui dengan kebohongan. Kalau saya tegas, tidak mau dikelabui dengan kebohongan. Hitam-hitam, putih-putih. Dia itu mau apa ngeles, yang bohongin? Pak. Dia mau Saya ngeles. salut sama Bang Samuel, benar. Dia ngeles sudah. ini. Jawab aja, Pak. Jawaban tadi jawab aja. Gimana nggak usah ngeles? Itu Bang Samuel bacain ayatnya kok yang saya bilang. Anda tahu ruang lingkup batasan Al-Quran jelas. Ya, wa ma sholabu wa ma qatalahu dan kullun nafsin dha'iqatul maut. Kalau Bu Deborah nggak percaya tentang ketuhanan Yesus, itu dipertegas di Al-Maidah 72 dan 73. Silakan baca. Di situ dipertegas. Anda ini mau mengelabui masyarakat publik dengan bahasa Arab, ya. Muhammad Kace nggak bisa dibohongin karena Muhammad Kace paham. Anda ini memframing agar orang lain tidak percaya kepada Muhammad Kace. Saya tahu trik Anda ini untuk menjatuhkan nama di sini baik bisa Muhammad lihat Kace. semua kok. Di sini Karena bisa lihat Muhammad semua Kace ini bagaimana sedang Pak Korpus. digandrungi orang. Saya tempat bicara sama sebentar, Pak Korpus. saya ngomong sebentar aja. Bentar. Oke, kita udah tahu bahwa Al-Quran itu begitu banyak kontradiksi. Sekarang kita langsung patahkan. Sebentar. Kalau kita bobo saya loh. Kita udah tahu banyak pertentangan dia dalam Al-Quran. Sekarang Pak Kace, Bu Deborah, Bang Samuel baca di surat An-Nisa 84. Apa yang dikatakan di situ? Supaya kita tahu kebenaran Al-Quran seperti apa. An-Nisa 84. Oke, sebentar ya. Bentar. An-Nisa 84 ya. Oke, saya bacakan ya. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah, tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Titik. Bukan 82, sorry. 82, sorry. Oke.
Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Tanda tanya. Kalau kiranya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Oke, semua ayat-ayat yang kita bawakan tadi, semua ayat-ayat yang kita bawakan tadi bertentangan apa tidak menurut teman-teman? Menurut Bapak tadi saya jawab. Bertentangan. Oke, sebentar Petri ya, sebentar aja. Berarti percuma nanya Mas saya. Sebentar Petri. Kalau kita sudah menyatakan Al-Quran itu banyak pertentangan, maka di surat An-Nisa 82 menurut Tadi Allah kan sudah Al-Quran saya jawab, itu bukan wahyu dari Tuhan yang benar. 87 dan mengenai Maryam 33, Anda percaya 30-nya juga gitu loh. Nah, Ya, itu tapi saya kan udah begini adil. Pak. Jadi kan begini. Anda batal Kan begini. mengatakan Sebentar itu. Pak, sebentar. Di surat An-Nisa 157, Isa itu tidak dibunuh tapi diangkat ke langit. Di surat Al-Maidah ayat 117, Isa udah diwafatkan. Makanya gini loh, kalau sebentar dulu, saya ajarkan Anda ya, sebentar. Saya ajarkan Anda cara berpikir. Sebentar dulu, sabar. Ambil konsep mendasarnya dulu. Sabar dulu Pak, sabar dulu. Dari situ baru bergerak gitu loh. Ini gimana? Kan ini nanya. Sabar dulu Pak, sabar. Aku dulu yang ngomong bentar ya. Masa berdebat saya di mute gimana sih ini adminnya? Bukan, maksudnya gantian ngomongnya. Jangan Anda motong-motong terus. Dari tadi Anda memberikan keterangan itu muter-muter. Nggak ada muter-muter saya. Itu tanya Pak Samuel, saya muter-muter nggak? Jelas saya pindah dari ayat ke ayat. Saya ikutin Anda dari ayat ke ayat. Ayo silakan kalau mau tanya lagi Pak Amin tadi mau tanya ini Bang Ulama Muda sudah done ya? Atau masih belum? Oke. Belum Pak. Jadi begini Pak. Dengerin. Di surat An-Nisa 157 Isa tidak dibunuh. Tapi diangkat ke langit, gak mati. Tapi di surat Al-Maidah 117 Isa udah diwafatkan. Di surat Maryam itu mati. Bukan udah dimatikan. Ada nggak kalimat itu udah dimatikan? Dia menjelaskan dia itu maut itu meninggal, mati. Ya, Anda baca kalimatnya gitu loh. Ya, silakan dibaca. Anda baca kalimatnya. Silakan dibaca. Anda baca kalimatnya. Silakan Pak. Yang 33, yang berapa tadi? Apanya dari Maryam 33 Pak. Terus di An-Nisa 157 itu sudah dibantah dengan An-Nisa 159. Nggak ada gitu. Itu dibantah, prinsipnya tetap sama. Kalian memahaminya yang korslet. Kan saya udah sekarang tolong bantu prinsip pahami Al-Quran ya. Jadi kalau kalian mengadukan gini loh, kalau ada nggak yang edukasinya agak tinggi di sini, Pak Yusuf S berapa sih? Pak Yusuf S3 nggak? Nggak usah begitu, sebentar. Nggak usah bahas pendidikan, Pak. Kalau begitu begini ya, kan Anda yang paling edukatif di sini. Anda mengklaim, oke. Sekarang bantu saya memahami. Saya bacakan ayat An-Nisa 159. Ya. Halo? Saya bacakan 159 ya. Sudah keluar si ini, siapa? Si Feli sudah keluar ya. Feli, nggak tahu kabur apa sinyalnya ya.